Secret Ruins X-23 Pembantu Dewa. Luciun tertawa sangat manis dan sangat muda dan energik. Meskipun Lin Nui juga tertawa, itu seperti lotus salju di gunung suci salju dan es, yang membuat orang merasa tidak terjangkau. Ini adalah dua temperamen yang sangat berbeda, tetapi mereka rukun satu sama lain. Saat menggunakan sarapan untuk berkomunikasi, pemuda yang bersemangat dan kecantikan yang luar biasa mengarah ke para pria di restoran. Wanita itu juga iri melihat ke belakang, diam-diam menonton. Kamu terlalu mewah. Macan putih duduk berhadapan dengan angin Chu, menatapnya dengan sepasang mata, berbisik. Aku berkata, kakak, jangan berteriak padaku. Chu Feng tidak menikahinya. Karena dia disalahpahami oleh Bai Hu, dia juga menyelinap keluar, dan dia dipanggil begitu setiap kali dia melihatnya. Macan putih mendengar judul ini dan matanya menyembur. Tidak ada keraguan bahwa setiap harimau putih ingin memukulnya, tetapi nilai benar-benar tak terkira memaksa. Chu Feng lawan tidak benar-benar abhuk, diharapkan menjadi pemukulan. Gelang yang sangat indah. Lin Nui melihat gelang sejernih kristal di pergelangan tangan Luciun, menunjukkan warna yang mengejutkan, dan secara alami menyapu angin. Dia sudah menyadari bahwa ini dipoles oleh tanduk naga, karena ada juga satu di pergelangan tangannya yang putih, yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng tadi malam. Luciun bangga, seperti angsa putih yang bangga, mengangkat dagunya yang putih dan tersenyum, ini pemerasanku. Wang Jing juga mengiriminya, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menerima. Tolong Lutong juga kembali, kalau tidak benar dia dan Chu Feng tidak jelas hubungannya. Dia merasa masih muda dan energik, dengan kata-katanya sendiri, dia benar-benar harus terikat sejak dini, untuk menjadi menantu perempuan lain, dan menganggapnya sebagai horor. Lin Nui terkekeh, dan gunung salju instan mencair, sehingga Luciun merasa bahwa dia sekarang sangat indah dan menawan. Noi, kalian semua baik-baik saja, terlalu dingin, tapi aku memperkirakan bahwa banyak pria hanya ingin menaklukkan gunung es, ingin berubah menjadi antusias, tetapi pada akhirnya mereka harus membeku, tak berdaya, Luciun menggoda. Jangan membuat masalah. Saya mendengar bahwa Anda memiliki bayangan psikologis pada berbagai tusuk sate. Benarkah? Lin Nui mengambil lelucon dan tertawa. Ini benar-benar tamparan. Luciun tiba-tiba memutar matanya, membengkak, dan melihat ke bar makanan di kejauhan. Tampaknya ada beberapa makanan barbecue khusus. Kamu tidak baik. Gunung Longhu, bentang alam dan sia yang khas, adalah tempat kelahiran Taoisme. Setelah menggali tanah, Anda dapat melihat warna merah, dan gunung itu terdiri dari glutenite merah, sehingga juga membawa banyak legenda. Menurut legenda, ini adalah tanah merah yang merupakan rahasia dari darah kuno dari kekuatan kuno, yang juga mengarah pada keanehan dan magis dari Lingshan ini. Ini adalah rumah leluhur Tao. Ini adalah tanah rahasia yang sangat penting di dunia. Tidak ada kekuatan besar yang ingin mengatasinya, tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Chu Feng, mereka datang, pertama terbang ke kota besar di daerah ini, dan kemudian datang dengan mobil lagi, muncul di sebuah kota di bawah gunung. Dikatakan bahwa itu adalah gunung, bahkan beberapa mil jauhnya dari naga dan gunung macan, karena ruang lipat, bentangan bumi yang luas ini terbalik. Anak muda, apakah kamu juga orang asing? Kelihatannya tidak seperti itu. Aku menyarankan kamu untuk tidak mengambil risiko. Aku tidak tahu berapa banyak orang datang dan pergi sebelum dan sesudah. Luka dan luka pada akhirnya semuanya mengecewakan. Seorang lelaki tua menasehati Chu Feng untuk memberitahunya bahwa naga dan gunung macan hari ini terlalu ganas, dan itu sama sekali tidak dekat. Selain itu, dia berbisik dan dengan hati-hati mengatakan bahwa jika itu adalah monster dan hantu untuk pergi hiking, itu akan mati bahkan lebih buruk, dan sering ada makhluk seperti bukit di kaki gunung. Chu Feng tahu bahwa itu pasti Beastmaster. Di kota, kebanyakan orang telah melarikan diri, dan mereka tidak berani tinggal di sini, karena semua jenis monster telah tertidur selama waktu ini, dan itu adalah tempat berkumpulnya sapi dan hantu. Hanya beberapa orang yang tinggal, terutama para lansia. Karena orang-orang tua ini sangat percaya bahwa naga dan gunung macan adalah tempat suci, mereka akan melindungi mereka dan berspesialisasi dalam membunuh iblis. Faktanya, mereka juga tahu teori evolusi, tetapi mereka juga mengenali mitos dan legenda, saluran ini bisa mengajarkan semua alien dan monster. Chu Feng, mereka tidak terburu-buru untuk bertindak, menunggu bantuan, termasuk dua rekan besar, Harimau Siberia dan Raja Phoenix, belum muncul. Mereka siap untuk mengamati bentang alam terlebih dahulu dan memahami kebenaran sebenarnya dari naga dan gunung macan. Beberapa orang beristirahat di kota untuk membangkitkan semangat mereka. Pada hari kedua, menghadapi matahari merah, sekelompok orang di jalan, dekat dengan naga dan gunung macan, tidak harus menyerang, tetapi dapat melakukan kontak dengan apa yang ada di sini. Gunung Naga dan Harimau mandi di cahaya pagi, jauh dari keramat, seluruh gunung itu dengan emas pucat, seperti gunung suci mistis. Dan, ketika kami mendekati, kedua sapi, atau Gaya Chu,
atau Lin Nui dan Lu Xiyun, dan seterusnya, semua merasakan denyut khusus. Gunung naga dan harimau dengan lingkaran emas pucat seperti bernapas matahari, mengambil energi matahari merah, membuat diri Anda lebih suci dan mengisi kekuatan misterius. Tempat yang bagus. Huang Niu menghela nafas. Hanya berdiri di kejauhan dan melihatnya, Anda dapat menilai bahwa itu tidak ada di sini, wajahnya yang cantik dan lembut penuh dengan warna-warna kejutan. Karena, semakin Anda melihatnya, semakin terkejut dia, ada semacam branding pernapasan. Kalau tidak, mengapa gunung menelan cahaya pagi? Gunung naga dan harimau, tebing, pohon-pohon kuno dan kuat, pemandangan yang sederhana dan megah. Tak perlu dipikirkan, gunung itu tidak sama dengan masa lalu, dan gunung itu tidak tahu berapa kali ini besar. Gunung itu begitu megah sehingga bertentangan dengan langit. Saat mereka bergerak maju, Chu Feng, Lin Wei, Bai Hu, dan Lu Xiyun merasa sangat nyaman, dan seluruh tubuh terasa hangat, tetapi sapi hitam besar itu mengubah wajahnya, dan lembu jantan itu juga menunggu. Menekan alien. Pada akhirnya, sapi itu menggerogoti giginya dan mengatakan beberapa patah kata. Ia tidak pernah menempatkan dirinya dalam jenis yang berbeda, menurutnya, ia ortodoks. Tapi sekarang, dia mengatakan ini, wajah kecil putih dan cantik itu sulit dilihat, apa yang dia rasakan. Apa yang terjadi? Aku merasa bersalah, tidak nyaman di sini. Sapi hitam besar itu berkata, dia merasa kedinginan. Di tempat ini, ada pena tulisan tangan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, menargetkan kelompok etnis lain di luar ras manusia. Huang Niu mencibir, sangat tidak puas, dia pikir itu diskriminasi. Khususnya, jika dia sangat bangga, dia masih muda, dia akan hidup melalui jalan tabu, yang pertama datang ke dunia ini, ia memiliki kebanggaan tersendiri. Sebuah jalan gunung yang terkenal, orang-orang Longhusan membenci dan mencintai. Chu Feng terkejut. Dia memikirkan asal-usul tempat ini dan banyak fakta sejarah. Aula leluhur Tao selalu memiliki master surgawi duduk di kota, tidak mudah pergi. Para master surgawi itu, dalam legenda, semuanya adalah pembunuh iblis yang baik. Jadi, rumor kuno itu belum tentu palsu. Ada residu energi untuk heterogen di sini. Satu demi satu, gas ungu terbang dari matahari merah, dan tidak memasuki naga dan gunung macan, membuat gunung lebih megah dan bersinar, seperti menghubungkan dunia mitos. Apakah gas ungu datang? Chu Feng hanya melihat pemandangan ini di tanah meditasi dan Kunlun. Gunung ini secara otomatis menerima gas ungu, yang memiliki manfaat besar bagi evolusi manusia dan merupakan energi yang luar biasa. Hei! Seekor kalajengking naga datang dari jauh, dengan amarah dan kengganan, suaranya seperti guntur, dan gunung-gunung yang bergetar-bergetar, yang membuat orang-orang yang hadir berubah warna. Sapi hitam besar itu terkejut. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini. Meskipun dia tidak menyentuhnya, dia merasakan mesin udara yang luar biasa dan kekuatannya jauh melebihi dirinya. Tempat ini telah datang ke seorang biksu, yang kuat tiada banding menyerang. Chu Feng curiga. Arah suara, di daerah Hausan, tidak ada di sini, seperti master teroris yang terluka, melampiaskan dendam. Penindasan Zhengshan terhadap kita terlalu serius. Orang-orang yang sengit di Hausan harus menjadi Beastmaster. Ternak membuat keputusan. Mereka dengan cepat berjalan melalui pegunungan dan hutan di sekitar pegunungan naga dan harimau, dan kemudian memilih gunung biasa dengan medan yang sangat bagus dan melihat ke daerah pegunungan belakang Gunung Longhu. Ada awan Xiaowei yang mengepul, cuacanya luar biasa, naga-naga meledak, sangat memalukan. Bergemuruh. Gunung itu bergetar, lembah bergetar, dan ada tuan yang mengerikan dalam tembakan, seolah-olah mereka terjebak dan ingin menghancurkan gunung. Hei! Kemudian, seekor ular hitam terbang dan melintasi gunung. Adegan itu benar-benar mengejutkan harimau putih dan Lu Xiyun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang tuan yang tiada taranya. Seekor ular hitam dengan tanduk panjang. Anak sapi hitam besar memiliki mata bundar. Ada satu tanduk di kepala ular hitam itu. Itu ditutupi dengan darah. Bahkan di suatu tempat di tubuh rusak. Saya tidak tahu jenis serangan apa yang diderita di Longhusan. Ia menyeberang sejauh 1 atau 2 kilometer, dan bagian belakangnya sedikit menyentuh gunung biasa, dan kemudian meminjam lagi untuk terbang menjauh dan melarikan diri dari kejauhan. Seorang pria kuat yang memecahkan 6 belenggu. Kata Lin Nui, dia sedikit mengerutkan kening. Pipi Lu Xiyun juga penuh kejutan, dan mulut kecilnya sangat besar dan mengejutkan luar biasa. Seekor ular besar sepertinya terbang. Kadang-kadang, tubuh ular hitam itu dikikis ke tebing, yang akan menghancurkan batu, runtuh tebing, dan bahkan meratakan bukit. Ular hitam ini mengerikan. Apakah ini naga? Chu Feng mengambil pertanyaan dan menatap lembu itu. Lembu itu berkata, ada sudut yang unik, yang berada di luar jangkauan ular, tetapi sebenarnya bukan seekor kecoa. Itu bisa disebut ular sanca.
Pangeran Naga Laut Hitam Laut Cina Selatan. Lin Nui tiba-tiba terbuka. Apa? Noi, apa kau tahu asal-usulnya? Chu Feng terkejut, tetapi dia mengira bahwa caibol besar Tianshan mendapat informasi lengkap dan dia merasa normal. Belum lama ini, Lin Nui juga mengatakan kepadanya bahwa beberapa caibol besar telah berencana untuk bergabung dan pergi ke laut untuk menemukan Fusang Sensu, tetapi mereka ditahan. Karena makhluk di laut terlalu mengerikan, ada yang terlalu kuat, dan yang paling penting jumlahnya besar, yang kuat seperti hutan, jauh melebihi daratan. Meskipun tidak ada perjalanan nyata ke laut, para dewa tahu beberapa berita. Di antara mereka, ada desas-desus bahwa ada pangeran naga hitam di Laut Cina Selatan yang pernah berkata bahwa ia ingin mendarat, mengambil tanah leluhur Buddha dari kuil Leiyin besar, atau menyerang istana leluhur Tao. Ketika Lin Nui mengatakan hal-hal ini, beberapa orang menghirup udara, dan orang-orang laut benar-benar datang, dan mereka harus bersaing di tanah untuk pegunungan dan sungai yang terkenal. Mereka menyadari bahwa masalahnya besar, dan pertempuran di masa depan akan sengit. Beberapa waktu kemudian, sapi hitam besar itu menghela nafas, Laut Pangeran Naga Laut Cina Selatan, makhluk yang mematahkan 6 belenggu, hanya memotong 2 bagian tubuh, mati di gunung belakang Longhusan. Tempat ini terlalu mengerikan. Aku bisa melihat bahwa itu terperangkap di dalamnya selama setidaknya 1 malam. Itu hanya pelarian yang beruntung. Calo membuat keputusan. Ini masih gunung belakang, bukan jalan pendakian gunung di depan Gunung Longhu. Ini membuat beberapa orang mengerutkan kening dan sakit kepala, tidak mengherankan kalau Longhusan belum ditaklukkan, benar-benar mengerikan, dan sulit bagi semua pihak untuk menyerang. Hei, Noi, apa kamu di sini juga? Ini sangat bagus. Seorang pria muda sangat berdebu dan ramping, dengan kecemerlangannya di tubuhnya, kakinya 3 inci dari tanah, terbang di atas bebatuan, melewati vegetasi, hampir voli, seperti peri, berkibar-kibar. Dia menatap Lin Nui dan matanya bersemangat, secara tidak sengaja dia menyapu sapi hitam besar dan lembu itu, dan dia melirik angin. Dia jatuh dengan ringan di tanah, dengan temperamen yang mengalir dan kosong, sangat luar biasa, dan senyum lembut di wajahnya, menatap Lin Nui. Rambut panjang perak yang disampirkan, dengan cahaya perak, membuat wajah putihnya lebih jernih, mata biru, hidung tinggi, fitur wajah yang sangat 3 dimensi. Meskipun itu adalah wajah orang barat, itu sangat tampan. Aman. Itu dia, dewa. Apakah itu Chu Feng, atau lembu dan sapi hitam besar, mereka mengenali pertama kali. Ketika barat kembali, mereka telah bertemu orang ini di luar ngarai berkabut. Lin Nui tenang dan tidak menanggapi dia. Chu saudara, aku bertemu lagi, Aman tersenyum, dia berbalik dan menatap Chu Feng. Setelah Chu Feng melihatnya, dia benar-benar tidak menyukainya, karena itu bukan pertama kalinya dia bertemu, mengetahui bahwa orang ini jauh dari permukaan tampak begitu cerah. Tetapi kebanggaan batinnya, kesombongan dan kemunafikan, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Chu Feng mengangguk dan menyapa dia. Selama beberapa hari, Raja Sapi lebih baik dari sebelumnya. Aman memandang sapi hitam besar, dan kemudian dia melambaikan tangan ke lembu, sangat bijaksana. Sapi hitam besar tidak memperhatikannya, dan dia sangat jijik padanya, karena dia tahu kemunafikannya. Ketika dia pertama kali melihatnya, orang ini memang melihat rahmat, tetapi penghinaan dan kebanggaan di kedalaman matanya tidak terungkap. Reaksi beberapa orang sangat membosankan. Aman selalu sangat lembut. Dia berjalan ke lingkungan Lin Nui, menyebutkan beberapa pengalamannya di Jiangning, dan berterima kasih kepada para dewa atas keramahan mereka. Lin Nui sangat tenang. Dia tidak langsung seperti sapi hitam besar, juga tidak terlalu acuh seperti Chu Feng. Dia mengatakan beberapa kata kepadanya dengan acuh tak acuh dan sopan. Di sebelahnya, harimau putih terlihat tidak bisa dijelaskan. Karena itu, dia tidak tahu Aman. Jelas bukan orang biasa yang melihat penampilannya. Dia benar-benar memiliki cahaya di luar tubuhnya. Namun, pikirannya tidak lambat, bahkan jika orang ini lembut seperti seorang pria, tetapi dari reaksi antara dua sapi dan Chu Feng, orang ini juga agak rumit. Aman sangat tenang, dan kedua harimau putih dan Lu Xiyun juga tersenyum dan mengangguk, dan menyapa. Chu Feng berjalan maju. Dia tahu bahwa Lin Nui datang ke Longhusan agar tidak mau bertemu dengan yang disebut duta dewa ini. Yaman Broter, tolong, mari kita bicarakan di sini. Kata Chu Feng, agar Lin Nui memecahkan pagar, tidak ingin melihatnya terjerat, bahkan jika orang ini sangat sopan, selalu dengan senyum hangat. Karena, semakin banyak ini, semakin dia merasa munafik. Mata Lin Nui menunjukkan warna lembut, dan dia memandang Chu Feng, tetapi dengan cepat menyerapnya. Dia tidak ingin membiarkan Chu Feng keluar dan menghadapinya. Karena dia tahu bahwa dewa ini tidak sederhana, dan orang-orang di belakangnya sangat besar. Baiklah, saudaraku, selama beberapa hari, aku ingin mengobrol sedikit denganmu. Aman tersenyum dengan tulus dan langsung berjalan.
Lembu itu mengerutkan kening, tubuh orang ini masih membawa cahaya putih keperakan, tetapi sumbu memukuli api hitam, yang membuatnya sangat cemburu. Ini adalah senjata yang mengerikan, dan ini juga merupakan tempat di mana Aman berani berjalan di Tanah Timur. Dia pikir dia tidak takut akan tantangan apapun. Meskipun Chu Feng membencinya, dia tidak ingin segera merobek wajahnya dengan dia, berbicara dengan damai, dan bertanya bagaimana panennya di timur dipanen. Tidak buruk. Beberapa rekan besar di timur sangat masuk akal, sangat menghormati para dewa, memutuskan untuk memaafkan Sealer, tidak lagi dikejar, kata Aman. Oh, yang mana yang kuat? Chu Feng tidak percaya bahwa orang ini memandang matahari, pada kenyataannya, itu sama sekali tidak adil. Wang Balazi mana yang berani mengambil dunia, membiarkan Sile. Sapi hitam besar itu berkedip, lalu dia mencibir, aku melihat kamu membuat kekacauan. Dia sangat langsung, tidak sopan sama sekali. Raja sapi itu benar-benar sombong, dan kata-katanya terlalu kasar. Yaman berkata dengan jelas, matanya melintas di matanya, itu adalah tepinya, tetapi tidak mengungkapkan. Kami melihat naga dan gunung macan, apakah kamu ingin menontonnya? Kata Lu Xiyun. Lin Nui berjalan ke arahnya, dan mengelilinginya dengan Long Husan untuk mengamati situasi nyata tempat itu. Macan putih dengan cepat mengikuti masa lalu dan khawatir tentang kekacauan saudara perempuannya. Oh, Aman tersenyum dan melirik angin Chu dan dua sapi. Dia memiliki kepercayaan diri dan pandangan di matanya. Dia tidak ingin berbicara dengan mereka. Setelah itu, dia mengikuti Lin Wei. Aku melihat apa yang disebut dewa ini sangat tidak nyaman, serigala ekor besar apa, bukankah itu kaki anjing jenius tertentu di luar lapangan? Ya Tuhan, aku pergi ke pamannya. Sapi hitam besar itu berjongkok. Tentu saja, ini adalah suara spiritual, dan kisaran fluktuasi sangat kecil. Hanya Chu Feng dan lembu yang bisa mendengarnya. Dia melihat cahaya yang ganas dan berkata, bisakah kamu membunuhnya? Hanya dia, yaitu, Chu Feng juga merasa bahwa jika dia dapat menyelesaikan orang ini, lebih baik menembak sesegera mungkin. Aman ini berjalan untuk Sealer, setelah semua, adalah teman musuh. Sapi itu menghela nafas dan berkata, tidak baik untuk berurusan dengan. Lampu perak di tubuhnya adalah sersan yang luar biasa. Dosa batin terlalu jahat. Setelah dikorbankan, api hitam sudah berakhir, dan makhluk yang memecahkan 6 belenggu itu mungkin terbakar sampai mati. Chu Feng menggosok tangannya dengan King Kong, kecuali pukulannya akan membunuh, jika tidak konsekuensinya akan serius. Seperti tingkat ini, tentara Prancis dapat melindungi tubuh, kecuali lampu perak rusak terlebih dahulu, jika tidak sebagian besar dari mereka tidak dapat membunuh orang ini, kata Huang Niu. Jika angin Chu ingin memulai, kecuali jika itu langsung memecah lampu harta karun perak, jika tidak nyala api yin akan naik dan gunung akan naik dan membakar danau dan menghancurkan tempat. Setelah sapi hitam besar itu mendengarnya, matanya menunjukkan cahaya yang panas. Cahaya perak ini terlalu kuat. Jika bisa dimenangkan, itu akan menjadi senjata tangan. Aman berhenti dan berdiri di depan, menunggu angin Chu mendekat dua sapi, dan dia tidak begitu lembut dan indah dengan senyum tipis. Karena, saat ini Lin Nui sudah jauh. Dia sendiri tahu bahwa 3 orang di belakangnya tidak memiliki perasaan yang baik kepadanya, sejak terakhir kali mereka bertemu, dan orang ini memiliki 2 ekor sapi yang tidak kagum. Yaman sedikit kedinginan, dia berpikir bahwa dia adalah dewa, dia berjalan di Tanah Timur, bahkan yang disebut Cu Iblis dan 2 sapi berani untuk tidak menghormatinya, yang benar-benar membuatnya marah. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menggunakan lampu perak untuk langsung membunuh 3 orang, tetapi saya tidak tahu mengapa, dia selalu merasa ada ancaman terhadap 3 orang dan tidak berani bertindak gegabah. Hei, kenapa kamu tidak tertawa? Cukup cerah, bagaimana kamu melihat kami sekarang? Kata sapi hitam besar. Aku menunggu 3, aku ingin bicara, kata Yaman samar, menyatu dari kelembutan asli, karena dia merasa itu tidak perlu, dan tidak menutupi ketiganya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bicarakan tentang Long Husan, atau ingin berbicara dengan kami tentang Tuhan? Chu Feng berkata dengan tidak sopan, sangat acuh tak acuh dan mengatasi. Long Husan sudah dipesan oleh Tuhan. Kamu tidak boleh delusi. Tidak ada orang di tempat ini yang bisa bangun, kamu. Hei, Yaman bangga dan mencibir. Ini membuat sapi hitam besar itu ingin memberi dia kesempatan. Semakin dia merasa bahwa dewa ini membuat kaki anjing itu tidak enak dipandang, dia masih memandangi mereka bertiga. Kemudian, Aman menatap Chu Feng lagi dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dan Nona Noi lulus dari universitas yang sama. Apakah Anda memiliki beberapa persimpangan? Kamu selidiki aku. Chu Feng menatapnya, matanya menunjukkan dingin. Yaman berkata dengan jelas, Anda tidak layak diselidiki. Saya tidak memenuhi syarat. Saya hanya memperhatikan beberapa masa lalunya ketika saya khawatir tentang Nona Lin. Dia sekarang benar-benar tidak tertutup dan sombong sepenuhnya. Yaman sangat arogan,
mengatakan, pada saat yang sama, saya memperingatkan Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat untuk berjalan dengan Miss Lin, atau menjauh, kalau tidak itu tidak akan sangat baik. Pada titik ini, bahkan lembu ingin memotongnya. Orang ini bergantung pada memiliki sersan, dan apakah ada ketakutan. Sapi hitam besar harus melakukannya secara langsung. Dia tidak bisa memahami kemunafikan, dia dulu menunjukkan wajahnya. Sekarang dia akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Kamu memperingatkanku. Chu Feng menghentikan sapi hitam besar itu dan memandang aman. Kenapa? Hanya karena berlari cepat dari yang disebut Tuhan. Sebagai pelayan, aku merasa lebih unggul. Suaranya tidak tinggi, tetapi dia mendengarnya di telinga aman. Tetapi dia menusuk seperti pisau tumpul, yang membuatnya tidak nyaman. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan, dan ada nyala di dadanya yang mendidih. Dia adalah mertua, dan dia sangat kecil, matanya dingin, memegang lampu perak, lapisan cahaya hitam menyebar, menutupi tubuhnya. Chu Feng sangat ironis karena dia ingin melakukannya. Saatnya tepat, dia merasakan nafas Raja Undead. Sayangnya, Yaman tiba-tiba melayang ke belakang, dia tidak mau menembak. Yaman sangat berhati-hati, dia selalu memiliki beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh Chu Feng dan 2 ekor sapi, dia selalu merasa ada semacam kekuatan di dalamnya yang menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Ini dia yang luar biasa, berpikiran tajam. Beri kamu nasihat, jangan ganggu kedamaian Nona. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan dan kita. Itu bukan sesuatu yang orang-orang awam seperti kamu bisa lihat. Kata Aman. Kemudian, dia tertawa lagi dan mengembalikan warna matahari. Dia berkata, kita tidak harus bersikap konfrontatif, bukan musuh. Mungkin kita akan bekerja sama nanti. Dia berbalik dan pergi, tetapi segera mengeluarkan komunikator di tempat tak berawak dan menghubungi orang-orang. Dia berkata, para pendahulu, Anda datang ke Long Husan, Chu Feng ada di sini, tidak ada tuan yang tiada taranya, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Dewa apa yang membuat, bukankah itu Doglek? Sebenarnya, aku sangat lamban bagiku, aku benar-benar ingin membunuhnya segera. Sapi jantan hitam besar itu terbakar. Jangan khawatir, Raja Phoenix mayat hidup telah datang, dan ketika harimau Siberia tiba, kita akan segera mulai menyelesaikannya dan memperjuangkan lampu perak dalam kondisi baik, kata Chu Feng. Orang ini sangat membenci kita. Aku hanya harus mulai, dan akhirnya aku harus mundur, kata Huang Miu. Dia ingin menunggu Siler. Chu Feng tertegun, dia melahirkan spekulasi ini. Dewa ini membuat Timur datang, itu untuk Siler, dan keduanya melayani dewa yang sama. Setelah sekian lama, saya berpikir bahwa cedera Siler harusnya hampir baik. Chu Feng bergegas ke suara tidak jauh, berkata, Feng Wang sementara tidak muncul, menunggu untuk membunuh Siler. Aku harap harimau Siberia akan tiba di sini lebih awal, hanya menyergap Siler. Banteng hitam besar bersiap-siap. Jika 2 pecundang kuat yang menghancurkan 6 belenggu itu bersatu, mungkin Anda bisa membiarkan Siler membenci. Perangkat komunikasi genggam Chu Feng, yang pertama kali menghubungi Xiong Kun dan Hu Seng dan yang lainnya, memperingatkan mereka tidak banyak bahasa, untuk secara ketat menjaga rahasia kedatangan Feng Wang. Xiong Kun, Hu Seng dan yang lainnya sedikit lebih lambat. Pada saat ini, mereka tidak dekat dengan Long Husan. Feng Wang akhirnya tidak ada di sekitar beberapa orang. Mereka tiba-tiba merasa santai dan berbicara dan tertawa. Setelah menerima pemberitahuan itu, beberapa orang terkejut dan buru-buru disimpulkan untuk menghindari menunjukkan kaki mereka. Saya harap harimau Siberia akan datang lebih awal, jika bisa disergap di sini, Siler akan penuh. Kata Chu Feng. Sapi hitam besar sekali lagi mengingatkan harimau Siberia di mana itu, dan dia berharap bahwa dia akan segera datang dan bergabung untuk membunuh Siler. Ayo, hitam tua menungguku, mari kita ambil bersama naga dan gunung harimau, dan ketika waktunya disucikan, Raja akan segera tiba. Harimau Siberia berteriak di sana, sangat berharap. Dia sekarang benar-benar bergabung dengan Kam Timur, dan dia telah bertemu dengan saudara tertua dari Kuil Dalin dan Raja Dapeng Huasan yang bersayap emas. Dia juga saudara dari Gunung Kunlun. Ini sangat nyaman. Chu Feng dan 2 sapi mendiskusikan, bagaimana melakukannya pada saat itu, perlu untuk menyerang, Siler tidak menghilangkan ancaman kepada mereka. Lampu perak di tangan Aman itu mengerikan. Ini mungkin menjadi masalah besar pada saat yang genting. Apakah Anda ingin membunuhnya dengan Raja Mayat hidup? Dia tahu betul tentang Falk. Lampu berisi api membara, yang sangat luar biasa. Hal ini benar-benar diperlukan untuk mengerahkan kekuatannya. Diperkirakan magma gunung ini dapat dilalui dan letusan gunung berapi dan benar-benar hancur. Aku juga ingin membunuhnya lebih awal. Cahaya ganas di mata banteng hitam besar. Chu Feng mengerutkan kening, berkata, jika kamu membunuhnya di muka, kebanyakan dari mereka akan membunuh ular itu. Jika Siler menghubunginya, dia akan menemukan bahwa dia tidak berbalik dan akan membunuh kita dalam gelap. Itu akan menjadi lebih mengerikan.
Mereka memutuskan untuk memperhatikan aman setiap saat, begitu mereka menemukan petunjuk, mereka tahu bahwa Sealer akan segera mengambil gambar sebelum mereka tiba. Undead Phoenix King datang, gaun hitam, tinggi 175 cm, tinggi dan luar biasa, dia memiliki api di tubuhnya, Feng dingin, tidak sabar untuk segera membunuh Sealer. Dia bertemu Chu Feng dan mereka setuju dengan pikiran mereka dan kemudian menghilang lagi. Setelah beberapa diskusi, mereka mulai mengambil tindakan, memperhatikan tindakan aman, dan mulai membiasakan diri dengan medan di dekatnya, mempersiapkan pertempuran berikutnya. Chu Feng menginjak tebing, menginjak tanaman merambat, seperti sayap Raja Unggas yang sama, dari waktu ke waktu bergoyang ratusan meter jauhnya. Puncak utama naga dan gunung macan adalah samar dan mengerikan, dan tidak ada yang bisa melanjutkannya sekarang. Dia secara alami tidak mengambil risiko, tetapi mengamatinya di daerah terdekat. Hitam tua, aku datang, masih ada ratusan 80 mil, segera hadir. Kecepatan Northeast Tiger sangat cepat. Saudara harimau, kamu harus menyembunyikan bentuk tubuhmu, jangan memaparkannya, kita akan memiliki tiket besar untuk sementara waktu. Betis hitam besar. Apa masalah besar? Tanya macan timur laut. Bersiaplah untuk menyergap domba yang gemuk, metode bernafas tubuhnya, layak ditembak. Lembu itu mengambil alih komunikator dan berkata kepadanya, terutama karena dia takut harimau Siberia akan berlari langsung setelah mengetahui kebenaran dan tidak akan berani berpartisipasi. Karena harimau ini terlalu peduli, ia harus terlebih dahulu dibawa. Northeast Tiger mendengarnya, sangat bersemangat, dan berteriak ke mata harimau. Dia berteriak dan berteriak, saya paling suka menyergap domba gemuk. Ini adalah spesialisasi saya. Tunggu saya, jangan lakukan itu terlebih dahulu. Dia sangat bersemangat, dan beberapa orang harus menunggu dia datang. Sapi itu sangat tenang, berkata, jangan khawatir, bagaimana hal yang baik bisa kurang, saudara dan saudari yang baik berbagi rasa sakit yang sama, kaya dan kaya, jangan lupa, dan semua orang akan bertindak bersama. Xiao Huang, kamu terlalu menarik. Northeast Tiger bersemangat dan merasa darahnya mendidih. Dia sudah lama memperhatikan pernapasan. Benda ini terlalu berharga. Setelah kamu menguasainya, kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempurmu. Lebih dari 100 mil, untuk Northeast Tiger, tidak ada apa-apanya, ia membungkuk, membalikkan tubuh, menginjak gunung, melangkahi gunung, dan segera datang. Pada saat ini, Chu Feng, mereka telah melihat gunung ini di semua tempat, berbagai medan naga dan gunung macan tercermin dalam hati. Kuning kecil, hitam tua, siapa yang menyergap pada akhirnya? Macan timur laut akan datang. Dia diam-diam mendekati, bertemu dengan beberapa orang, mata besar menyala panas, dan ingin mendapatkan metode pernapasan segera. Chu Feng memandangnya, orang ini serakah dan takut akan kematian, tidak ada sialan, setelah beberapa saat takut untuk berlari, atau akan berani bertarung. Ini masalah besar. Cusi kecil, apa matamu, bagaimana bisa kau melihatku seperti ini? Macan timur laut kembali menatap Chu Feng. Raja harimau, aku khawatir kamu takut, tidak akan ada suara setelah beberapa saat, aku ingin melihatmu lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa maksudmu? Harimau Siberia digoreng, tetapi dia bisa mematahkan 6 belenggu dan bagaimana dia bisa dihina begitu? Kami akan menyergap Sealer sebentar. Wajah lembu yang cantik dan lembut penuh dengan warna-warna tenang, memberitahunya secara langsung. Ah! Momentum harimau timur laut tiba-tiba melemah dan matanya tidak menentu. Sapi itu mengawasinya, dengan sangat tenang, berkata, Anda telah bergabung dengan Kunlun, tetapi mengapa Anda belum menjadi anggota inti? Anda tahu, pertempuran yang paling penting. Northeast Tiger kesal, kuning kecil. Kamu mengadu aku. Chu Feng membuka, berkata, Raja Harimau, kau harus tahu, Sealer paling membencimu dan aku meratakan kota dewanya, kau, melarikan diri, anti pergi, kurasa dia membencimu lebih daripada membenciku. Jika kamu tidak bisa menyingkirkannya hari ini, kamu pasti akan mati di tangannya nanti. Sapi hitam besar sangat tulus, berkata, Saudara Harimau, jika Anda ingin melarikan diri lagi kali ini, Kunlun dan saudara-saudara dari timur akan melihat ke bawah, diperkirakan Anda tidak akan mengenali Anda. Lembu itu mengisi pisau dan berkata, pada saat itu, diperkirakan setiap orang akan memanggilmu harimau untuk berlari, dan reputasinya buruk di seluruh timur. Adikmu, harimau Siberia berkedip. Dia merasa bahwa kali ini dia seharusnya tidak datang. Dia bergegas kerak dan memaksanya kembali ke sudut. Tidak ada cara untuk mundur. Dia dapat membayangkan bahwa jika dia ingin melarikan diri lagi kali ini, sebagian besar reputasinya akan berbau jalanan. Pada saat itu, baik timur maupun barat tidak dapat menerimanya. Kalian bertiga mengadu aku. Sakit gigi harimau timur laut, tidak boleh bersemangat dan bersemangat, mata galak, tidak sabar untuk membunuh. Dia mempertanyakan bahwa dengan kerjasamanya dengan trio, mustahil bagi lawan Sealer untuk mengikutinya.
Menurut pemahamannya, Sealer yang kuat dan keterlaluan tidak ada bandingannya. Undead Phoenix King muncul tepat waktu, seluruh tubuh penuh api, menatap Raja Harimau, suaranya sedikit dingin, berkata, Kitty, jadi sedikit keberanian. Kau pergi, aku akan berurusan dengannya, hal yang sama dapat membunuh. Harimau Siberia terkejut, dan Phoenix mayat hidup masih hidup. Kemudian, dia jengkel lagi. Lagi pula, itu adalah Raja Binatang Buas. Darah tubuh dirangsang dan melonjak. Dia segera marah, aku benar-benar kucing yang sakit, aku tidak bisa melarikan diri, aku harus membunuh Sealer. Akhirnya, mereka bernegosiasi dan berburu Sealer bersama. Siberian Tiger dan Phoenix King menghilang dan menunggu sampai Sealer muncul. Pada saat ini, Chu Feng dan Lembu berjalan maju, memperhatikan gerakan aman. Selama dia menggunakan komunikator atau kiri, itu adalah sinyal penting. Pada saat ini, kinerja aman sopan dan halus, diikuti oleh Lin Nui, Bai Hu, dan Lu Xiyun. Dia melihat beberapa orang dari Chu Feng mengikuti, mulutnya sedikit miring, mengungkapkan sekilas warna, berdiri di tempat yang sama, menunggu dengan tenang bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Ya ampun, sebenarnya, ini sangat bagus, cukup ikuti saja. Beberapa pemandangan indah, tapi bukan itu yang bisa kamu miliki, kata Yaman lemah. Seperti yang dia katakan, dia melirik Lin Nui di kejauhan, dan kemudian melirik gaya Chu, alasan yang sangat masuk akal, demi orang lain. Serigala ekor besar. Sapi hitam besar itu merasa sangat marah padanya, dan ingin mengambilnya. Yaman tidak marah, tetapi malah menyindir sapi hitam besar itu. Dia berkata, Raja Sapi, aku sangat kecewa denganmu. Kesabaranmu sulit untuk hidup di dunia ini untuk waktu yang lama. Samar-samar, aku sepertinya melihat ramalan Tuhan, kau baru-baru ini bagaimana nasibnya. Dia mencibir dalam hatinya, karena Sealer akan datang, dan ketika orang-orang ini tidak bisa hidup, dia tidak ingin menjadi orang yang tepat, tetapi jika ada kecelakaan, dia harus membuat pisau. Oh, kamu benar-benar dapat berkomunikasi dengan Tuhan, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat kamu dan nasibku yang berbeda. Kata Chu Feng sembarangan. Yaman memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saudaraku, aku samar-samar melihat nasib tragismu. Oh, sangat disayangkan. Kamu juga luar biasa. Kamu sudah sangat muda ketika kamu masih muda. Itu hanya sedikit sedih. Chu Feng tertawa dan berkata, kamu bernubuat. Yaman dengan bangga mengatakan, ini adalah nubuat Tuhan. Kamu tidak mengerti. Aku adalah utusan para dewa. Seringkali, aku akan menjadi peramal dan mendapatkan pewahyuan tentang Tuhan. Aku punya perasaan bahwa nasib saudara Chu redup. Ini adalah tanda bahwa api kehidupan akan padam adalah baik. Tidak jauh, Xiong Kun dan Hu Seng tertegun dan saling memandang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Yaman memandang mereka beberapa kali dan berkata, kamu akan mengikuti saya setelah beberapa, dan jalan di depan akan sangat cerah dan halus. Xiong Kun dan Hu Seng sudah belajar beberapa hal dari Chu Feng, meskipun mereka berhati besar, mereka tidak muncul. Dalam nasib yang Anda lihat, akhir seperti apa yang Anda miliki, mengerti? Chu Feng bertanya dengan tenang. Kemuliaan yang mulia, akhirnya menjadi dewa. Aman dengan bangga, rambut perak menari, mekar cemerlang, dia agak tidak tertutup pada saat ini, melirik gunung ini, berkata, Long Husan akan menjadi dewa, nadi kita ini ditakdirkan untuk berkembang dan bangkit di sini. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, komunikator sedikit bergetar, dia tidak menjawabnya, dia hanya menjawab dengan kata-kata, mengatakan pada Sealer, jangan ragu, kamu bisa melakukannya. Karena, Sealer telah tiba, hanya 10 mil jauhnya. Pada saat yang sama, Chu Feng merasakan desahan di kedalaman hatinya, hanya karena kesadarannya terlalu tajam, dia tahu bahwa saat kunci telah tiba. Yaman melayang dan kemudian pensiun, dengan sengaja membuat wajah sedih dan ngeri, berkata, kakak, mandiri, Anda harus percaya pada nasib. Apa maksudmu? Xiong Kun Si. Yaman dengan warna menghina, telanjang saat ini, karena sudah mungkin untuk menonton film, yang disebut Chu Devil dan dua sapi akan mati di sini. Dia tahu bahwa Sealer membenci mereka, dan begitu mereka menembak, sama sekali tidak ada yang hidup. Yaman berdiri di atas batu biru dengan gerakan terpisah, mengolok-olok bahwa, tragedi di dunia sedang dipentaskan, dan para dewa menunjukkan bahwa beberapa orang yang rendah hati akan mati, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana harus mati, itu menyedihkan. Yaman tersenyum dan memandangi beberapa orang dalam posisi rendah ke kepala. Dia berteriak kepada Sealer dan akan mengakhiri kehidupan beberapa orang. Menurutnya, orang-orang ini sangat konyol, dan mereka tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Chu Feng Jingang sudah ada di tangan, perlu untuk memulai. Sapi hitam besar sangat gugup, hanya menunggu Sealer mendekat, dan melangkah ke lingkaran penyergapan harimau timur laut dan Raja Phoenix. Yang paling penting adalah bahwa hasil serangan pertama dari dua orang itu sangat besar. Yaitu, lembu jantan itu juga mengencangkan wajahnya.
Hari ini, ada beberapa risiko, tetapi masih bermanfaat. Jika tidak, Sealer akan meningkatkan luka. Sangat mengerikan untuk membunuh sebanyak yang Anda mau. Di kejauhan, harimau Siberia dan Raja Phoenix sedang menunggu satu sama lain. Mereka sudah menutup pori-pori dan menahan nafas. Mereka selalu siap untuk membunuh. Mereka tahu bahwa Sealer telah datang. Sebagai orang kuat yang memecahkan keenam belenggu, dia hampir menjadi peramal. Baru saja Sealer dipenuhi gelombang volatilitas, tetapi mereka tidak bisa. Sealer acuh tak acuh dan menatap hutan yang jauh. Jika tidak ada orang kuat yang tak ada bandingannya duduk di sini, itu akan menjadi orang-orang untuk terbang terlebih dahulu dan melarikan diri dari telapak tangannya. Ini adalah kepercayaan dirinya. Pada levelnya, hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Para alien dan alien di alam rendah sama rapuhnya dengan Scarecrow. Dengan keras, dia mengambil langkah dan berjalan lurus di sepanjang hutan gunung, seperti menyusut ke tanah, dan itu sangat cepat sehingga dia siap untuk membunuh. Pada saat ini Sealer sangat acuh tak acuh, tidak seperti kedamaian dan senyum di Vatikan. Jika dia membenci yang paling dia benci, itu pasti Chu Feng. Dia membom kebun obat suci dengan rudal dan menghancurkan obat darahnya, sehingga hatinya masih berdarah. Kalau tidak, ia mungkin makhluk pertama yang mematahkan belenggu ketujuh. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Selangkah lebih maju, selangkah demi selangkah, menghancurkan raja-raja di jalan dan menangkap buah-buah suci yang paling menakjubkan dari seluruh dunia. Adapun kota kelahiran para dewa, itu pasti akan dikontrol olehnya dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Dia telah tiba, berdiri di bukit yang rendah, mengungkapkan tubuh yang sebenarnya, melihat ke bawah pada gaya Chu, mereka tidak menyamar, dan telah melihat satu orang dan dua sapi. Hancurkan harta saya, jangan mau hidup satu. Dia berbisik. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan menyeberangi gunung berapi dari bukit yang rendah itu seperti terbang, menempel ke hutan, pergi ke jalur dan membunuh beberapa orang. Yaman terlihat jelas, karena dia menghadap ke arah gunung yang rendah dan menunjukkan senyum cerah. Dia berbicara kepada beberapa orang di Chu Feng, beberapa orang, semua jalan. Dia sangat sombong, karena dia tidak percaya bahwa dalam kasus serangan Sealer, orang-orang ini berani mengikutinya. Dengan harapannya, Chu Feng dan dua lembu jantan akan takut, lalu melarikan diri, tetapi akan menjadi Sealer untuk pertama kalinya. Pembunuhan tanpa belas kasihan. Namun, apa yang terjadi pada saat ini jauh di luar imajinasinya, dan itu berubah dengan cepat. Di kejauhan, ketika Sealer sedang melintasi gunung, di hutan, seekor harimau raksasa melompat dengan keras, dan cakar besar meledak dengan cahaya matahari yang terik, dan menembak dari belakang ke Sealer. Kaki itu terlalu mengerikan, begitu besar seperti bukit, langsung membanting masa lalu, langit sangat terkejut. Pada saat yang sama, seekor burung mayat hidup diam, dengan nyala api hitam, muncul dari hutan, seolah-olah merobek kekosongan, dan kemudian, dari arah lain, menyeberangi Sealer. Bagaimana situasi aman di kejauhan? Apakah ada yang berani mengerjakan Sealer yang kuat? Anda harus tahu bahwa dia menguasai cahaya perak dan dia iri dengan Sealer. Boom! Tembakan Chu Feng, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan Yaman. Jika tidak, yang disebut Tuhan membuat pengorbanan Taiyin, pasti akan ada masalah besar. Fajra cerah dan jernih, dan bersinar dengan cahaya menyala, berputar dan terbang beberapa kali kecepatan suara, pemandangannya sedikit mengerikan, seperti komet. Senjata ini sangat aneh, awalnya hanya 108 pound, tetapi begitu energi dalam tubuh disuntikkan, beratnya akan mencapai puluhan ribu pound, dan perubahan yang mengerikan akan terjadi. Seiring kekuatan Chu Feng maju, energi misterius yang disuntikkan meningkat, tampaknya lebih berat dari sebelumnya. King Kong menabrak penghalang suara, udara meledak, seperti awan api, itu mematikan, dan tiba-tiba muncul. Yaman terpana. Belum lama ini, semuanya masih dalam kendali. Dia beberapa orang di depannya, merasa bahwa mereka tidak mengerti apa-apa dan akan segera menjadi jiwa yang konyol. Bagaimana saya bisa berharap bahwa akan ada perubahan mendadak dalam situasi ini? Dia tidak bisa bereaksi dengan cepat, memegang lampu perak, berjongkok di depannya, menawarkan api hitam, menjaga dirinya sendiri, dan membakar orang-orang ini. Namun, pengalamannya dalam pertempuran di tempat itu benar-benar tidak memadai. Dia tidak siap lebih awal, tetapi sekarang dia hanya bisa menjadi respons tergesa-gesa. King Kong hancur dalam sekejap mata, terlalu cepat, telah melebihi kecepatan reaksinya, dengan udara yang mengerikan, akan mengenai tubuhnya. Tidak, ketakutan aman di hatinya menjerit. Api hitam berdenyut, dan pada saat genting, lampu perak secara otomatis melindungi tubuhnya, membentuk tirai cahaya, dan lampu itu melintasi dengan telapak tangannya, di depannya. Sapi itu khawatir bahwa prajurit hukum ini terlalu luar biasa untuk dapat secara otomatis melindungi pemiliknya, sumbunya cerah, apinya dipenuhi, dan ditutupi di depan Yaman. Pemandangan yang sangat mengerikan, ini adalah nyala api yang hitam,
kali ini seperti logam, membentuk tekstur. Lembu itu memiliki jalan yang buruk dan memiliki masalah besar. Jika dihalangi oleh pihak lain, maka ia akan memacu api yang membara, dan orang-orang yang hadir akan memiliki kehidupan dan kekhawatiran. Boom! Seperti yang diharapkan semua orang, dalam ledakan besar yang dahsyat, King Kong menabrak tirai logam dari besi, menerobos. Selain itu, langsung menyentuh cahaya perak, dan kecemerlangan keduanya mekar, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada sumbu, nyala hitam mengamuk, dan kekuatan aneh mengamuk untuk membakar Vajra, suhu nyala api sangat mengerikan. Klik. Namun, pada saat ini, lampu perak benar-benar mendengar suara yang pecah, seperti retakan di porselen, ditutupi dengan retakan, dan kemudian retakan membanting. Ah! Yaman menjerit, dan tangan yang membawa lampu perak berubah menjadi kabut berdarah di tempat, dan kemudian menguap hingga kering, tanpa meninggalkan sisa tulang. Sapi itu tertegun, menurut pendapatnya, senapan itu sangat kuat dan sangat tidak nyaman, tetapi dihancurkan oleh King Kong. Dia merasa masih meremehkan gelang yang terang itu, bahkan lebih menakjubkan dari yang dia kira. Bahkan, Chu Feng sendiri punya perasaan bahwa sekarang, setelah menyuntikkan energi ke dalam tubuh, itu lebih berat, dan dia tahu bahwa kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Hai! Kekosongan dari kekosongan, Vajra Jin hanya diblokir sementara, kecepatan turun, tetapi setelah semua, itu tidak berhenti, masih dalam rotasi kekerasan, membanting, menggosok bahu Yaman, langsung membiarkan lengannya jatuh ke tanah. Yaman menjerit dan tubuhnya tertegun, berkeringat dan berdarah, rasa sakitnya membuatnya tak tertahankan dan hampir pingsan. Tuhan membuat, tidak ada lampu perak, apa yang kamu? Chu Feng volley dan menendang. Dengan letusan, kaki ini menyapu langsung dagu Yaman. Dalam sekejap, darah terciprat dan dia terbang keluar. Sapi hitam besar itu bergegas, memegang pisau tembaga panjang, membanting, menyapu tentara, dan memotong kakinya. Aman benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Ini masih merupakan hasil dari belas kasihan dua orang, ingin bertanya kepadanya tentang informasi dewa, jika tidak, Chu Feng yang turun, sudah cukup untuk membuat kepalanya menjadi semangka busuk. Chu Feng secara sukarela pergi, tidak berhenti, mengejar Jin Gangzhen, dengan cepat ditemukan, menggunakan roh energi untuk dibawa, menghantam tangannya. Aman pucat dan jatuh di belakang tanah. Dia hampir pingsan dan tidak bisa menerima hasilnya. Cacing malang yang dia lihat sebenarnya menyerang. Bab kedua agak pendek, lalu tulis satu bab, 2 hari terlambat, bahkan saya tidak mau begadang, terutama karena tulisannya tidak lancar. Saya melihat banyak orang menunggu hingga larut malam, dan hati saya panas dan malu, saya baru saja mengirimkan bab kecil yang baru saja saya tulis, dan semua orang akan tidur setelah membacanya. Saya akan menulis bab lain. Tolong mengerti. Tubuh Yaman sangat menyakitkan. Setelah jatuh ke tanah, dia hampir benar-benar kecewa. Dia adalah utusan para dewa. Dia berpikir bahwa dia lebih unggul dan selalu menghadapi angin Chu dengan 2 ekor sapi dengan cara tatap muka. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Secara khusus, ketika dia melihat mata Chu Feng, hatinya berdenyut, dan itu untuk memandang rendah dirinya. Hati Aman berjatuhan, tak tertahankan, dan orang yang ia jijikkan dan hina sebelumnya memberinya pukulan yang sangat keras untuk membiarkannya menanam lumpur dari awan. Siapa yang melihat ke bawah? Memikirkan hal ini, ketika dia kesakitan, dia masih kering, dan dia sendiri menjadi objek yang diabaikan dan dihina. Boom! Tidak jauh dari sana, suara yang menghancurkan bumi datang, dan rekan-rekan dunia bertabrakan, dan gerakannya terlalu hebat. Di hutan, harimau raksasa melompat, dan cakar besar seperti cakar menembak langsung di Sealer, meledak dengan tatapan tajam, seperti bom nuklir kecil yang diledakkan. Adegan di udara terlalu mengerikan, dan fluktuasi energi luar biasa dan bergejolak. Sealer benar-benar peduli, dia dihantam oleh cakar harimau di punggungnya, dia terbang ke seluruh tubuh dan batuk darah di mulutnya, ini adalah pukulan berat, dan dia hampir hancur. Jika itu bukan momen kritis, cahaya tubuh dan energi gelap mendidih, melindungi organ-organ internal, dan bergegas ke anggota badan, ia kemungkinan akan dibunuh. Harimau Siberia telah lama diseduh, dan sangat fokus, pada saat terakhir, pembunuhan itu sangat menentukan. Raja hutan dan sifat binatang itu pandai berburu, setelah mereka berevolusi menjadi kekuatan yang tiada taranya, mereka secara alami memiliki bakat luar biasa ini. Bang! Hampir pada saat bersamaan, burung yang mati itu menggerakkan nyala hitam, seperti putaran langit besar hitam, dengan keras mengenai tubuh Sealer, kekuatannya terlalu berat. Kali ini, tubuh Sealer berubah menjadi retakan di tulang, ia menderita trauma yang lebih parah, setidaknya memiliki 3 patah tulang rusuk patah dan 7 pendarahan berdarah. Selain itu, tubuhnya ditutupi dengan api, mencicit, dan langsung menghitam, dan dibakar oleh kembang api dari 6 burung abadi yang buntu. Awalnya, dia bisa menghindari serangan ini.
Keterampilan serangan diam-diam dari Raja Phoenix Undead tidak sebagus yang dari Northeast Tiger. Namun, Sealer mengalami pukulan berat pada saat ini, dan ditabrak oleh harimau Siberia, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia lebih lambat setelah cedera serius. Karena itu, ia mengalami cedera kedua yang lebih mengerikan. Kalian semua mencari kematian. Sealer meraung, dan dia bergegas keluar dari zona api hitam, dadanya naik turun secara drastis, tubuhnya hitam, berdarah, dan sangat memalukan. Di masa lalu, di Vatikan, Sealer tenang dan tenang, dengan senyum, seperti seorang penatua yang ramah, tetapi hari ini dia benar-benar kesal. Dia selalu mengandalkan orang lain. Untuk mengolah darah roh-roh di Taman Obat Suci, dia membunuh begitu banyak raja dalam pertempuran, tetapi sekarang dia telah disergap. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah berkurang tajam, tetapi semangat juangnya telah menjadi lebih kuat. Di belakang layar, sayap terang dan gelap muncul, sementara kecemerlangan-kecemerlangan, sementara hitam dan putih. Ini adalah kartu kuatnya, tubuh dengan dua warisan barat, energi dari dua atribut yang berlawanan, membuatnya luar biasa mengerikan. Boom! Dia bergegas ke harimau Siberia, memelototinya, dan berkata, kamu pengkhianatan yang memalukan, ayolah. Harimau Siberia juga keluar, meraung, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut, panjangnya hanya 2 atau 3 meter, karena tubuh yang terlalu besar rentan diserang. Sealer, kamu baru saja menggunakan aku. Ketika Raja Bodoh, ada cara untuk meninggalkan kegelapan, dan orang bijak dan kuat, dan itu adalah tempat duduk. Macan Laut Timur meraung. Ia tidak memiliki retorika, dan tentu saja tidak takut diekspos, tetapi juga kata-kata yang masuk akal, pandangan yang masuk akal, dan Sealer akan mati. Karena, tidak ada retret, Sealer tidak mati, itu akan selesai, cepat atau lambat akan diburu oleh orang tua ini. Sealer, kamu juga sangat malu untuk mengatakan bahwa orang lain itu memalukan, dan ada orang yang lebih jahat dan jahat daripada kamu. Raja Phoenix yang tidak sopan menghina, dia membentuk kembali bentuk dewasa, gaun hitam, berburu, energi api hitam di belakang sayap memungkinkannya untuk pergi ke udara dan menyisihkan masa lalu. Kekuatan Raja Mayat Hidup Phoenix sangat luar biasa kuat, dan bahkan lebih kuat dari Raja Naga Hitam. Jika tidak, jika dia menderita luka yang begitu berat, dia mungkin lolos dari pembunuhan. Boom! Dia menukik dan menyemburkan cahaya hitam di antara telapak tangannya, mengubahnya menjadi pedang dan menuju ke Sealer. Wajah Sealer dingin, dan dia mengabaikan Raja Phoenix di belakangnya. Sebagai gantinya, dia mencoba yang terbaik untuk berkonsentrasi membunuh satu orang. Sayapnya yang terang dan gelap mengepak, dan kecepatannya melonjak dan dia menabrak Raja Harimau. Hei, Sealer, kau busuk, benar-benar putus asa. Harimau Siberia menggeram, dan itu sangat tak tahu malu. Boom! Di udara, gelombang energi yang ganas bergolak, seperti magma yang mendidih, di mana ada api yang berkobar dan mengerikan. Harimau Siberia batuk darah dan tersapu oleh cahaya berkilauan dari tangan Sealer. Hai! Pada saat yang sama, sayap Sealer yang terang dan gelap terkejut dan hampir menabrak. Itu adalah serangan raja yang tidak mati, dan dia galak dan sombong. Bunuh! Sealer acuh tak acuh dan kejam, menghindari Raja Phoenix, tubuhnya melintasi udara, membentangkan sayap cahaya dan kegelapan, dan menyisihkan lagi ke Raja Macan. Dia tampak mencarinya dan ingin membunuh. Sealer, pamanmu. Macan Siberia mengutuk, itu dipandang, sangat berbahaya, meskipun dua lusin, tetapi kebanyakan adalah yang pertama mati, dan kemudian Sealer. Kakak harimau, dia hanya ingin memaksamu untuk melarikan diri. Kamu jangan mundur, lelaki tua ini secara psikologis bertarung denganmu, dia tahu bahwa kamu bisa berubah menjadi harimau untuk lari. Sapi hitam besar itu berteriak di kejauhan. Bu, aku terbunuh olehmu. Harimau Siberia terpana. Ia juga menduga bahwa Sealer mengetahui temperamennya dan secara khusus menargetkannya. Ia ingin menghancurkan semangat juangnya, dan kemudian ia takut pergi lalu membunuh satu demi satu. Mereka adalah dua tuan. Mati. Pada saat ini, tinju ganda Sealer tiba-tiba melotot, sehingga Raja Phoenix dan Macan Timur Laut dingin dan tegak, kekuatannya sangat sombong dan sulit untuk dilawan. Tinju kanan Sealer berwarna putih dan bercahaya, melepaskan energi suci, tinju kirinya gelap seperti tinta, dan cahaya hitam masih melekat, dengan energi feminin dan dingin. Boom! Dia menggunakan kekuatan terbaiknya dan membanting tinjunya ke Northeast Tiger. Pada saat ini, Phoenix Undead menghela nafas, Sealer benar-benar sangat kuat, dan jika dia memutuskan untuk bertarung sendirian, dia bukan lawan, dan kekuatannya mengerikan. Dia agak takut, khawatir Macan Siberia tidak bisa berhenti, dan bahwa Sealer akan menjadi setengah sia-sia. Bergemuruh. Api hitam mendidih, dia mendorong api, dan mencoba yang terbaik untuk bergegas ke Sealer, berharap untuk menghentikan serangannya yang mengerikan dan membantu Harimau Siberia untuk menghancurkan pukulan ini. Bulu Harimau Tohoku meledak, dan hampir menggeram.
Ini benar-benar kucing yang sakit. Kali ini, ia membuka mulut dan menyemburkan cahaya merah, dan itu berubah menjadi sinar yang menghancurkan, menghalangi sepasang tinju. Adegan ini tidak hanya membuat sekilas Sealer, tetapi juga mata sapi hitam besar dan lembu di belakang lurus. Bukankah ini memalukan lama-lama? Pada awalnya, bayi ini sulit untuk memblokir serangan kejam singa tua yang tak terkalahkan, dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Benar saja, wajah Sealer berubah, dan tinjunya yang ganda menghantam belenggu, dan garis-garis emas di atasnya bersinar, dan gempa bumi mengguncang kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, api hitam kejam dari Raja Mayat Hidup menyapu dan menenggelamkan Sealer. Hai! Sealer meraung dan bangkit ke langit. Untungnya, belenggu lama-lama telah dicuri. Kalau tidak, sebagian besar harimau akan mengaku di sini. Macan timur laut itu menyeka keringat dingin dan berbicara pada dirinya sendiri. Hal semacam ini membuat Chu Feng terdiam. Orang ini benar-benar bukan burung yang baik. Dia benar-benar mencuri kecemburuan lama itu, tetapi ini juga semacam keterampilan, dan orang-orang biasa tidak bisa melakukannya. Mata Sealer dingin dan menatap dua di seberangnya. Raja Phoenix Undead membawa api, tubuhnya ramping, dan dia menyerang lagi dan membunuhnya. Harimau timur laut berbentuk dewasa, dan dia memiliki kelegaan di dalam hatinya. Dia membungkus dirinya dengan tubuhnya sendiri dan bangkit. Dia berteriak, tidak ada jumlah surga. Sealer, kamu adalah orang tua, kamu akan datang. Di kejauhan, Siong Kun menyeka keringat dan berkata, kakek macan ini, terbungkus duka, bagaimana ini? Di udara, pertempuran sengit pecah, dan kedua pria kuat itu menembak bersama untuk menekan Sealer. Untungnya, mereka memulai serangan diam-diam dan membiarkan Sealer menderita pukulan berat, jika tidak, keduanya bersama-sama belum tentu lawan Sealer. Tampilan sapi hitam besar dan sapi kuning sedikit jelek dari penampilan Sealer, ia lebih rendah daripada singa tua yang tak terkalahkan. Pada awalnya, jika tiga istana utama Istana Delapan Raja, Istana Yuxu, dan Istana Biou secara pribadi mengejarnya, Sealer tidak akan terluka. Orang ini terlalu kuat. Pukulan pertama tidak membunuhnya, itu sedikit buruk. Sapi hitam besar itu berbisik, dan pembunuhan itu gagal mencapai kekuatan penuh. Sekarang kedua belah pihak bertarung seperti ini, Sealer dapat melarikan diri, dan akhirnya itu akan menjadi masalah besar. Boom! Bencana dahsyat terjadi di hutan, dan dihancurkan ke tanah, tiga tuan bertarung dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Angin Chu diam dan maju, memegang berlian, siap menembak. Karena, dia khawatir bahwa Feng Wang dan Tiger King tidak akan dapat mengalahkan Sealer. Hai! Di antara gunung-gunung yang rusak, Sealer mengeluarkan darah di mulut yang besar. Wajahnya jelek dan disebabkan oleh serangan diam-diam. Tubuhnya terlalu berat dan beberapa kekuatannya tidak cukup. Secara khusus, dia ingin menemukan terobosan pada harimau Siberia dan membunuhnya. Sebagai akibatnya, harimau yang tak tahu malu ini terbungkus belenggu, dan itu sangat tahan terhadap semasing. Sealer, pamanmu, selalu menatap harimau, dan membunuhku. Harimau Siberia putus asa dan berteriak. Wajah Sealer muram, ia merasa harimau yang tak tahu malu ini sengaja menstimulasi dirinya, menuntunnya untuk terus menembak, berusaha menyeret cederanya dan memburu. Harimau Siberia, ayo datang ke Jepang, aku akan menjilat kepalamu. Sealer membenci. Hai. Dia sangat tegas, berbalik dan pergi, tidak ingin menghabiskannya di sini, kalau tidak, dia mungkin akan dalam bahaya. Namun, sebelum dia pergi, matanya galak dan dia mengincar angin Chu, kebencian pemuda ini lebih kuat daripada Tiger Nortis. Yang semut itu umum, pergi ke neraka. Sealer menukik. Chu Feng melihat situasinya, mengangkat tangannya secara langsung, memegang berlian akan hancur. Murid Sealer menyusut. Dia hanya menyaksikan pemandangan cahaya perak yang pecah. Dia cemburu dan tahu bahwa gelang kecil ini mengandung kekuatan besar dan tidak dapat dengan mudah disentuh. Dia menghindarinya secara langsung dan keluar sejauh ratusan meter. Namun, dia menemukan bahwa Chu Feng tidak keluar, tetapi hanya bergerak. Sealer, kemana kamu pergi? Macan Siberia meraung dan mengejarnya. Dia sekarang cemas. Dia benar-benar ingin Sealer melarikan diri. Dia tidak memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Setelah pertempuran ini, Sealer pasti lebih membencinya. Raja Undead Phoenix juga mengejar, membuka bibir merahnya, dan memuntahkan api hitam dari langit, menutupi Sealer. Sealer dingin dan bertekad untuk membunuh angin Chu. Dia menghindari dua tuan di daerah ini dan kemudian mencoba mendekati gaya Chu. Ketika dia membunuh lagi, Chu Feng menjabat tangannya dan melemparkan gelang bersalju, terbang beberapa kali kecepatan suara, dan cahayanya bersinar. Hai! Sealer melarikan diri dari masa lalu, dan kemudian wajahnya menunjukkan senyum dingin, tidak ada lagi cemburu, dan menukik. Putar balik, pergi dari sini. Undead King memblok Sealer dan membiarkan Chu Feng melarikan diri. Harimau Siberia memandangi gelang perak yang menghilang di ujung langit.
Sayang sekali akan lebih baik jika dia menabrak Sealer. Sealer bertabrakan dengan dua tuan, menghancurkan telapak tangannya, dan sekali lagi menyerah pada Chu Feng, dengan hati yang dingin di mulutnya, menjerit dan mencekik, dan menukik. Cacing lemah, beri aku kematian. Dia mengayunkan tangannya dengan dingin dan membanting ke depan. Boom! Namun, saat berikutnya dia ngeri, karena sepotong cahaya perak sekuat matahari terbakar, dan itu terlalu kuat untuk memukulnya secara langsung. Ini cukup untuk mencapai 5 atau 6 kali kecepatan suara, sehingga sulit untuk menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Sealer sangat marah dan mengaku, bukankah King Kong baru saja terbang? Bagaimana bisa lagi? Dia penuh dengan teka-teki. Pada awalnya, Chu Feng melihat sebuah tambang perak dan sebuah pohon aneh di 800 mil kota Suntian. Serbuk sari yang aneh mengarah ke metalisasi di sana. Dengan kehidupan, ia pernah mendapat logam putih perak yang aneh dari sana dan membawanya kembali ke Yuksu. Sebagian besar istana dikirim ke laboratorium oleh Lutong, dan sepotong kecil dibuat menjadi gelang dan diberikan kepada Chu Feng. Faktanya, Chu Feng saat ini didasarkan pada gelang putih salju sebelumnya dan disakralkan di pohon suci Kilang Kunlun. Apa yang baru saja dia lemparkan adalah gelang sebelumnya, dan sekarang menjadi Vajra. Sealer ingin menghindar lagi, sudah terlambat. Hai! Lengan kanannya dipukul, langsung meledak, darah terciprat, dan seluruh lengan jatuh. Saya harus mengatakan bahwa makhluk yang memecahkan keenam belenggu itu mengerikan, lengannya tidak menabrak kabut darah, tetapi hanya dirobohkan, dan darahnya mengalir deras. Mata Sealer hitam, rasa sakitnya menyebabkan dia berjongkok, dan dia hampir jatuh ke tanah, tahu bahwa dia telah terluka parah sebelumnya. Boom! Undead King Feng memukul tubuhnya dan membiarkannya terbang. Hei! Harimau Siberia meraung dan meninju. Sealer berlumuran darah dan terbang lagi. Kekuatan harimau Siberia secara mengejutkan cukup besar untuk menghancurkan sebuah bukit kecil dan membanting tubuh Sealer, menyebabkan tubuhnya meledak dan tulang dada patah. Pembaruan tercepat. Hei! Mulut Sealer penuh darah, yaitu mata dan telinga berdarah, seluruh orang terbang, seperti orang-orangan sawah, menderita kerugian besar yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia hampir pingsan di masa lalu, matanya menghitam, dan dia jelas merasa bahwa dia secara fisik lemah. Hei! Harimau Siberia meraung, tubuh vertikal, menerobos penghalang suara, dan disertai oleh angin sekuali, batu di sekitarnya dan batu-batu besar terbang, beberapa pohon besar tumbang, dan awan-awan dari angin naga sangat kejam. Tangan kanan harimau Siberia berubah menjadi cakar besar yang tajam, secepat kilat, langsung tertangkap di tubuh Sealer. Hei! Tubuh Sealer mekar dalam cahaya, dan pasukan rahasia mengalir, melindungi tubuhnya, tetapi dia masih terkoyak oleh beberapa luka tulang yang terlihat dalam, dan darah memercik. Khususnya di dada hampir ada lubang di lubang darah, karena cakar itu adalah jantung harimau hitam yang khas, itu dapat dianggap sebagai pembunuhan besar harimau. Sealer berbisik, rambutnya terbalik, tubuhnya tampak seperti nyala api, melepaskan gejolak energi para biarawan, dan dia marah. Dia membakar darah dengan segala cara dan melepaskan potensi tubuh. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan mati. Jika tidak, dia akan mati di sini. Hai! Dia mengeraskan cakar besar harimau dan berusaha menghentikannya. Boom! Serangan hegemonik Raja Phoenix yang mati sangat kuat, lebih kuat dari harimau Siberia, dengan api, bergegas keluar dari pori-pori tubuhnya dari api hitam, disertai dengan Fengming. Dapat dilihat dengan jelas bahwa masa energi telah menjadi Phoenix hitam, seperti manusia hidup, dan hantaman, meliputi Sealer. Serangan itu menghancurkan gunung itu, dan lusinan pohon yang menjulang tinggi menjadi abu, dan puluhan ribu pon batu meledak, dan kemudian berubah menjadi magma. Harimau Siberia melompat dan dengan cepat menghindari, dan bahkan dia hampir tenggelam di sana. Terutama Raja Phoenix mayat hidup membunuh mata merah, menyedut trik membunuh seperti itu, sedikit tergesa-gesa, hanya untuk dengan cepat dan efektif menghapuskan Sealer. Pukulan itu memang mengerikan, Sealer dipukuli dan diterbangkan, setengah dari tubuhnya penuh darah, banyak tulang yang terpapar dan terbakar parah. Semua ini berawal dari serangan Chu Feng terhadap King Kong, dan lengan-lengan Sealer dirobohkan, yang membuatnya kalah tajam, kemudian ia diserang oleh Raja Harimau dan Raja Phoenix. Sekarang tubuhnya lebih lemah. Rasa sakit fisik Sealer, bukan karena dia tidak ingin melarikan diri, tetapi diserang oleh dua orang kuat, diblokir di sini. Beberapa saat yang lalu, dia hampir terbunuh. Bunuh. Dia berjuang dan ingin keluar. Sekarang, jika dia jatuh cinta, dia hanya akan menemukan caranya sendiri. Setiap kali dia tinggal sebentar, dia akan hampir mati. Namun, Raja Phoenix Undead dan Mata Harimau Timur Laut membunuh Mata Merah, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan yang baik lewat, pergi keluar semua dan menghalangi dia. Chu Feng sangat cepat,
bergegas ke hutan, dia pergi mencari Vajra. Ini benar-benar masalah yang merepotkan, setiap kali dia harus berjuang untuk menemukannya. Untungnya, saya tidak khawatir kehilangannya di bawah kesadaran raja. Saya segera menemukannya. Dia menggunakan energi spiritual sejauh beberapa puluh meter dan membantingnya ke tangannya. Lalu dia berbalik dan bergegas kembali, dan ingin memberi Sealer lain waktu. Sealer menghadapi masalah besar, dia tidak bisa lolos, dia dihadang oleh dua tuan dan terbang dari waktu ke waktu, sekarang dia kehilangan lengannya dan hilang. Beberapa kali deras gagal, tetapi Sealer tetap tidak menyerah. Rambutnya berserakan, menderu berulang-ulang, ia memiliki lapisan kabut darah yang membakar di dalam tubuhnya, yang merupakan perwujudan dari kelebihan muatan. Dia mati-matian berusaha untuk keluar dari gunung ini, dan dia tidak ingin terjerat dalam 6 belenggu yang kuat, sehingga dia akan mati. Hei! Harimau Siberia terbungkus belenggu dan menyerang dengan gila-gilaan. Peluang hari ini jarang terjadi. Jika Anda melewatkannya, akan sulit untuk bertemu, dan ia akan menjadi target fokus Sealer. Setelah kembalinya Chu Feng, menyaksikan medan perang di kejauhan, diam-diam, secara diam-diam memberi Jin Gang kepada lembu, karena dia merasa bahwa jika dia dekat dengan tembakan, dia harus disiapkan oleh Sealer. Sebagian besar waktu ini aku bisa membunuhnya. Sapi hitam besar itu memegang pisau tembaga panjang dan memandangnya. Dia tidak bisa menahannya untuk membuangnya, tetapi setelah tenang, dia mengerti bahwa dia tidak cukup untuk bertarung melawan Sealer. Bahkan jika Sealer terpukul keras, itu adalah salah satu yang terkuat pada waktu itu, terutama sekarang, pertempuran binatang buas bahkan lebih ganas. Di kejauhan, Lin Wei masih tenang, halus dan ringan, cantik dan luar biasa, memperhatikan medan perang. Dia telah melihat banyak surat kabar rahasia di Tianshan, dan bagaimana orang-orang mengerikan mengetahui tingkat ini. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Chu Feng. Mantan pacarnya, hanya memainkan senjata seperti itu, hampir mengubah situasi. Baik Bai Hu dan Lu Xiyun sangat terkejut, mereka adalah orang pertama yang menyaksikan perang tiada taraf dalam posisi sedekat ini, dan mereka terkejut. Secara khusus, pukulan fatal Chu Feng hanya menghapus satu lengan Serer, biarawan tanpa tandingan, dan membuat pandangan dunia tentang macan putih terbalik. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa iblis Chu begitu kuat, di luar imajinasinya, dan berpartisipasi dalam pertempuran pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dapat dikatakan bahwa pukulan Chu Feng telah memainkan peran penting, yang secara langsung menyebabkan penurunan tajam kekuatan tempur Sealer dan penurunan cepat tubuh. Lu Xiyun bahkan lebih terkejut dengan bentuk mulut kecil Zhang Cheng, mata besar yang indah dan bulat. Sebelum ini, bahkan jika angin Chu sangat kuat, tapi sulit membayangkan dia berani pergi dengan tuan yang tak ada taranya. Yaman lamban, dia tidak bisa melarikan diri, kakinya patah, dan wajahnya tidak berdarah. Dia menyaksikan pertempuran dengan matanya sendiri, dan bahkan jiwa bergetar. Setan Chu, yang dia pandang ke bawah, benar-benar memukul Sealer. Lin Nui, yang melihat ke arah halus dan flamboyan, dan menyelinap keluar debu, kemudian melirik angin Chu, dan kemudian melihat Sealer yang tertegun di medan perang. Yaman begitu putus asa sehingga dia terlalu dikalahkan dan tidak bisa melarikan diri. Mata Sealer diam, dan dia dengan cepat menjadi tenang dan mencari kesempatan untuk menerobos. Hari ini, sangat disayangkan bahwa dia mendapat berita tentang aman untuk datang pertama kali. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh beberapa orang di Chu Feng. Diharapkan ini adalah jebakan. Sealer buta kepada aman dan merasa bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam iklim, tetapi dia tidak berharap bahwa aman akan menjadi lubang dan membawanya masuk. Hai! Sealer dipukuli dan terluka, tetapi dia tidak terluka. Namun, dia dicegat oleh dua tuan beberapa kali dan tidak bisa melarikan diri. Saat berikutnya, cakar besar harimau Siberia meninggalkan lubang darah di punggungnya, yang semakin merusaknya. Pada saat yang sama, Raja Mayat Hidup Phoenix mengeluarkan tubuh, dan sepasang sayap hancur seperti pisau. Hampir Sealer dihancurkan. Dia mendongak dan berlari keluar, bersandar ke tanah, dan luka di dada dan perut sangat mengerikan. Tanah. Sealer cemas. Dia tidak ingin terbang di langit. Bagian belakang sudah sobek. Sayap yang gelap dan terang diberi energi, tetapi mereka juga membutuhkan kerja sama fisik. Naga dan Gunung Macan. Pada akhirnya, mata Sealer bersinar dengan nyala api, dan ketika dia mengertakkan giginya, dia memutuskan untuk bergegas ke pengadilan leluhur Tao dan membunuhnya. Harimau Siberia dan Raja Undead Phoenix menjaganya untuk waktu yang lama, mereka tidak menghentikannya untuk melarikan diri dari arah Longhusan, karena ada jadi, dan sekarang tidak ada yang bisa naik. Sealer tidak punya pilihan, hanya untuk melarikan diri di sini, agar mendapat kesempatan untuk bernapas dan hidup. Dia berguling-guling di tanah, penuh darah, terpaku ke tanah, sangat malu, tetapi matanya menjadi lebih dan lebih ganas, dan dia menabrak naga dan pegunungan harimau.
Dia melirik angin Chu tidak jauh, matanya dingin, darah Wanling dihancurkan oleh pemuda ini, dan sekarang karena dia kehilangan lengan, kebencian itu sangat kuat. Sealer berdarah, dan itu menghabiskan energi, jauh kelebihan, dan keganasannya terungkap, dan dia ingin menyelesaikan masalah. Belum lama ini, dia dipukuli oleh King Kong. Ini dapat digambarkan sebagai ide besar. Bagaimana dia bisa berharap akan ada perbedaan antara gelang yang benar dan yang salah? Kali ini dia tidak akan pernah dibodohi. Bang! Di belakang semprotan berdarah Sealer yang besar, ini adalah efek samping yang ia gunakan di luar kemampuan tubuh saat ini untuk menahan retak otot dan percikan darah. Chu Feng berniat untuk berdiri di sini, hanya untuk menarik perhatian Sealer, memberi sapi kesempatan untuk membunuh. Tentu saja, ini sangat berisiko. Ia sekarang tidak dapat memiliki pertahanan Raja Kong, untuk menanggung seorang pembunuh tak tertandingi yang mematahkan 6 belenggu serangan gila. Raja Phoenix Undead dan Harimau Timur Laut terkejut, mereka tidak menyangka bahwa angin Chu dekat dengan medan perang. Ini terlalu terburu-buru. Dia berpikir bahwa dia akan menghindarinya cukup jauh, dan dua orang kuat bergegas untuk mengejar ketinggalan. Sealer, pergilah ke neraka. Chu Feng akan memainkan King Kong. Metode tubuh Sealer berkibar dalam sekejap, tiba-tiba ke kiri dan kanan, matanya meledak dari kecepatan cahaya 3000 kaki, seperti dua pedang, menatap Chu Feng, rohnya sangat terkonsentrasi, untuk memastikan penghindaran yang efektif gelang berkilau itu. Di arah lain, telapak sapi itu penuh keringat, dan ada beberapa ketegangan. Jika miss itu tidak mengenai Sealer, angin Chu tidak akan mati dan akan sekarat. Semangat Sealer sangat tegang, tetapi terutama di penjaga angin, King Kong, mengabaikan anak cantik di sisi lain. Sapi saat ini terlihat seperti berumur 5 atau 6 tahun, rambut emasnya lembut, wajahnya halus, dan matanya yang besar berkedip-kedip. Hai! Udara meledak, dan berlian terbang dengan kecepatan suara 6 kali lipat. Ini sangat kokoh, dan cahaya putih bersinar, seperti putaran langit yang sama melintasi kekosongan, mengenai Sealer. Di kejauhan, Yaman berteriak dan ingin mengingatkan, tapi itu sia-sia. Gelang cerah itu jauh supersonik, dan suara membanting menembus tubuh Sealer, membiarkannya mekar di dalam daging para dewa, dan sepotong besar darah dan hujan. King Kong berjongkok dari punggungnya dan meninju dari dadanya. Dia memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Sepotong daun paru-paru segera dipelintir dan patah, dan dada kanan diledakkan. Ada lubang darah yang menakjubkan yang transparan sebelum dan sesudah. Sayangnya, lembu itu menghela nafas, tidak mengenai jantungnya, atau serangan ini, kebanyakan Sealer terbunuh. Namun, Sealer saat ini telah banyak melemah. Northeast Tiger, Raja Undead sudah cukup untuk menyingkirkannya. Namun, saat berikutnya sapi itu ngeri, karena mata Sealer dipenuhi dengan cahaya kebencian, bahkan jika dihantam dengan keras, ia masih menerkam angin Chu, jaraknya terlalu dekat, telapak tangan jatuh, dan cahaya mekar. Hai! Chu Feng mengorbankan pedang terbang merah, seperti cahaya matahari terbenam, mencerminkan kekosongan, cahaya. Dengan keras, telapak tangan kanan Sealer ditusuk dan darah terciprat. Hasil ini tidak hanya mengejutkan Chu Feng, tetapi Sealer juga mengejutkan muridnya. Dia tahu itu rusak, cerukannya sendiri terlalu banyak, dan energi di tubuhnya cepat habis. Kalau tidak, dengan kekuatan sombongnya, bagaimana mungkin itu tidak menghentikan pukulan seperti itu, bahkan jika itu adalah pedang terbang, sulit untuk membunuhnya. Sealer sangat menentukan, bahkan jika dia membenci Chu Feng, dia menyerah dan langsung pergi ke Long Husan. Ketika angin Chu melihatnya, dia mengorbankan pedang terbang dan mengejarnya. Di mana lelaki tua itu? Banteng hitam besar itu berlari dengan liar dan berlari bersama. Sealer dengan yakin naik, Chu Feng mengikuti dan melangkah ke istana leluhur Tao. Barang lama, kamu masih ingin memasuki aula leluhur Tao. Long Husan mentolerirmu, kemana harus melarikan diri? Sapi hitam besar itu mendengus di belakang. Selain itu, dia melemparkan pisau panjang di tangannya dan membantingnya ke langit dengan kecepatan beberapa kali lipat dan terbang ke arah Sealer. Di kejauhan, Bai Hu dan Lu Xiyun tercengang. Tuan Wei Le yang tak tertandingi Sile sangat malu sehingga dia tidak memiliki cara untuk pergi ke tanah. Dan Aman putus asa, lembut dan di sana, bahkan Sealer dikalahkan, siapa yang akan datang untuk menyelamatkannya? Sebelumnya, dia dengan bangga berjalan di tanah timur, dan dia sangat percaya diri, tetapi dia sekarang akan menjadi tahanan. Di Gunung Naga dan Harimau, Sealer berhenti dan merasakan bahaya dari daerah ini. Hai! Pisau panjang yang dilemparkan oleh banteng hitam besar, hampir di tengah-tengah Sealer, menggosok tubuhnya dan memasukkannya ke batu di kejauhan. Angin Chu juga berhenti, dan pedang terbang merah-merah tergantung di depannya, dan pukulan keras akan dilakukan kapan saja. Di belakang, sapi hitam besar mengejar gunung, tetapi hanya memanjat. Dia tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dadanya pengap, dan dia merasa sangat tidak nyaman.
Hal yang sama berlaku untuk Raja Mayat Hidup Phoenix dan Harimau Timur Laut. Mereka telah berhenti dan mengerutkan kening. Suasana di tempat ini terlalu aneh untuk menekan mereka dan memperingatkan mereka. Beberapa orang tidak berani mendaki gunung dan berhati-hati. Tempat ini menekan alien, bisik Huang Niu. Gunung Great Tiger memiliki cuaca yang luar biasa, pohon tua seperti naga, bahkan tembok gunung yang telanjang memiliki pemandangan yang luar biasa dan kilau yang mengalir. Itu masih di kaki gunung, jauh dari puncak gunung, itu sangat luar biasa. Chu Feng menatap Sealer, dia merasakan kelemahan pihak lain, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan orang ini, tetapi bagaimana Raja Undead, Northeast Tiger dan orang lain tidak mengikuti. Segera dia mengerti bahwa, ketika lembu-lembu yang sebelumnya kesal, Long Husan menekan alien-alien itu. Sealer berada dalam dilema, beberapa orang diblokir di belakang dan ada bahaya di depan. Hai! Chu Feng menyerang, mengorbankan pedang terbang merah, dan mengangkat bahu ke Sealer, tidak ada yang perlu diperhatikan, orang tua itu sekarang lemah, adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Ambilight, pedang sepanjang telapak tangan itu cerah seperti karang merah, dengan kilau sebening kristal, disertai dengan fluktuasi energi yang mengerikan, berdiri di atas Sealer. Hai! Sealer melintasi tubuhnya, dan ketika dia berbalik, pupilnya dingin dan menggigit, dia merasa dianiaya. Terlebih lagi, pemuda ini sangat membencinya, dia tidak sabar untuk segera membunuhnya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Tidak ada wacana, Chu Feng melihat realitas virtualnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pedang terbang, dan meluncurkan badai pada Sealer. Untuk sesaat, di sini pedangnya marah, kilau merah bergerak, dan pedang terbang telapak tangan itu seperti naga, terbang naik turun di sini, dan menyerbu Sealer. Sealer sangat kuat dan terus menghindar. Dia tidak berani menyerang bagian depan, tetapi meski begitu dia terluka dan tangan kirinya berdarah. Hai! Yang paling serius, pedang terbang itu melayang, menggosok lehernya, hampir memotong lehernya. Ini memaksaku, jangan salahkan aku karena melanggar jaring denganmu, Sealer dingin. Aku tidak mati. Chu Feng menjawab dengan dingin. Ketika dia berada di Taman Obat Suci, dia hampir dibunuh oleh orang tua ini. Begitu banyak raja yang meninggal, dia hanya beruntung bisa melarikan diri. Jangan memaksaku untuk melarikan diri, membunuh orang tuamu. Sealer penuh es, matanya mendung, dan dia mengancam dalam kedinginan. Jelas, setelah dia dipaksa untuk langkah ini, itu akan menjadi jalan buntu, jika tidak, dia tidak akan begitu takut dengan kelasnya. Chu Feng jantung bergelombang, tembakan gila, tidak boleh melepaskan orang gila ini, dia tahu bahwa Sealer membencinya, ingin menghentikan masalah, yang terbaik adalah membunuh di tempat. Sealer menatapnya dengan dingin dan bergegas ke gunung. Pedang terbang merah-merah itu seperti naga, mengejarnya, dan suara bantingan membuka lubang di punggungnya. Sealer marah. Ketika pedang aslinya hilang, dia dikejar oleh 3 biarawan dari Istana 8 Raja, Istana Yuxu, dan Istana Biou. Dia pernah putus asa, dan dia tidak menyimpan senjata, kalau tidak dia memegangnya. Pedang kuno tahta suci tidak akan begitu memalukan. Baiklah. Chu Feng mengungkapkan warna yang berbeda, diikuti oleh Dragon dan Tiger Mountain yang sangat berbahaya, dia sangat terpaksa memanjat jalan baginya untuk menjelajahi jalan, yang terbaik. Chu Feng, kalau begitu. Kemudian, lembu itu memanggilnya, melempar King Kong, tidak menyuntikkan energi, kalau tidak ia akan langsung menjadi pembunuh besar. Dengan keras, Chu Feng menggunakan energi-energi untuk menarik, memegang berlian untuk terus menangkap Sealer, dan sekarang dia penuh semangat. Bu, tempat sialan ini membuatku semakin tidak nyaman. Sapi hitam besar itu berbisik. Harimau Siberia juga tidak nyaman. Mereka memanjat di belakang, sulit untuk melepaskan kecepatan, dan mereka ditekan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka selalu merasa takut. Hanya saja Raja Phoenix mayat hidup juga meledak ke dalam hati, dan dia dikelilingi oleh api hitam. Dia sedang menunggu. Ada banyak tulang di jalan, dan ada banyak raja. Beberapa hari yang lalu, dari waktu ke waktu ada pendaki Gunung Beastmaster. Jika Anda ingin mendaki ke puncak gunung, Anda akhirnya bisa minum dan membenci. Ketika Anda melarikan diri dari pegunungan, Anda akan mati di jalan. Angin Chu tidak terlalu lambat, mendesak pedang terbang, memaksa Sealer melarikan diri, sama dengan menjelajahi jalan untuknya. Sebuah lapangan bertingkat, cahaya biru, ungu, dan membumbung di sini, jadi Sealer terkejut, apakah itu ditanami dengan tanaman suci. Chu Feng dengan cepat mendekat, dia juga melihat, inilah aura yang kaya, Rui Guang berlama-lama di daerah ini. Sebuah monumen batu berdiri di luar lapangan bertingkat, dengan beberapa karakter kuno terukir di atasnya, Heavenly Masters. Sebenarnya itu adalah kata-kata yang seperti itu, sangat mengejutkan bahwa ini jelas merupakan monumen batu yang muncul dari bawah tanah setelah pergantian langit dan bumi. Naga dan gunung macan sebelumnya tidak ada sama sekali. Di mata Sealer,
Ia telah menabrak gunung-gunung di timur, ia memiliki penelitian mendalam tentang budaya Tiongkok kuno dan juga mengenal karakter-karakter kuno semacam itu. Bahkan jika dia terluka serius, dia bersemangat. Anda harus tahu bahwa Longhusan adalah tempat yang luar biasa, istana leluhur Tao, dan semua dinasti memiliki Tianxi duduk di kota, benar-benar melihat monumen kuno di sini, biarkan dia hati. Hai. Chu Feng pergi ke pedang, dan Sealer tiba-tiba melompat keluar, menghindari keluar, dan dengan cepat berlari ke depan. Keduanya melangkah ke kedalaman teras dan akhirnya melihat tanaman Rui Guang. Ada lusinan terong, daunnya berwarna hijau dan sinar matahari bersinar, setiap tanaman ditutup dengan terong yang terbuat dari emas ungu, dengan tekstur logam yang berbeda dan kabut ungu yang tersebar. Apa situasinya? Chu Feng tidak mengerti. Itu adalah Sealer yang juga skeptis. Bagaimana Anda menanam terong aneh di teras dengan monumen batu? Tampaknya ini hanya matang dalam beberapa hari terakhir. Terong tumbuh dengan baik, dan terong emas ungu yang memiliki kepalan besar sedikit harum. Apakah ini juga buah yang sakral? Hati Chu Feng bergerak. Sealer juga curiga, menjaga jarak aman tertentu dari Chu Feng. Dia tiba-tiba memiliki cahaya panas di matanya. Jika ini juga buah, maka lukanya akan segera sembuh. Hai. Chu Feng mulai, sebuah pedang menghantam Sealer, takut bahwa orang ganas yang mematahkan 6 belenggu di sini untuk mengambil terong emas ungu untuk pulih, harus berhenti. Hei. Sealer mencibir, bahkan jika dia lemah lagi, dia tidak bisa dibunuh dalam sekejap, berlari dengan terburu-buru, dan bergegas ke terong emas ungu, ada lusinan dari mereka, semuanya tergantung buah, yang dapat dengan mudah dipetik. Hai. Fei Jian meninggalkan luka mengerikan pada Sealer, tetapi pada saat ini Sealer juga berhasil menyentuh terong emas ungu. Tiba-tiba, kengerian terjadi, dan cahaya ungu mekar, dan udaranya kuat, naik dari langit, disertai dengan ledakan besar. Terong ungu emas langsung berubah menjadi petir, dan Sealer terlempar dan berkibar, dan dia merokok dan merokok. Chu Feng belum sempat mengejutkan, dan kemudian dia juga direkrut, karena daerah ini terlalu banyak terong, satu demi satu, otomatis jatuh, langsung berubah menjadi petir ungu. Canggung. Chu Feng gemetar di tempat, tidak bisa melarikan diri, mereka semua busur, dan tubuh itu sangat menyakitkan. Dia bergegas menjalankan kemampuannya sendiri, tangan kirinya bersinar, dan kilatnya lenyap, karena ketika dia membuka belenggu keempat, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan listrik. Meski begitu, dia sangat malu, tubuhnya hitam, dan dia terbang. Penyihir surgawi sialan, kutukan Chu Feng. Dengan bang, Chu Feng melompat keluar dari teras dan naik, tetapi ketika dia mendarat, dia tiba-tiba menjadi besar, karena teras itu penuh mentimun, hijau, dan disemprot dengan cahaya. Sealer sangat sengsara, ia terbang oleh guntur ungu dan jatuh langsung ke pohon mentimun. Boom! Mentimun di atas meledak langsung, berubah menjadi petir biru, terjalin di sini, tiba-tiba mengejutkan tubuh dua orang, dan menjadi hitam. Keduanya dirusak oleh kilat dan luka-luka, meskipun mereka tidak bisa mati untuk sementara waktu, situasinya sangat buruk, rasa ini terlalu tidak nyaman. Terutama Sealer, lukanya tidak berdarah sama sekali, karena bau petir yang menyengat. Ada terlalu banyak mentimun di bidang ini, dan ada lampu biru dan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kedua orang hanya bisa melarikan diri, tidak ada cara untuk tinggal di sini. Jelas tidak mungkin untuk melarikan diri di sepanjang jalan asli, tongong emas ungu di tanah di bawah ini masih di udara. Petir ungu padat dan jalan terhalang. Chu Feng mengeraskan kulit kepalanya dan melompat. Meskipun Sealer terluka parah, dia sangat responsif dan melarikan diri sejak awal, dia naik dan pergi ke teras lain. Daerah ini sangat aneh. Setiap kali Anda melompat, Anda hanya bisa mendarat di teras yang berdekatan, dan tidak peduli seberapa keras mereka, mereka tidak dapat melepaskan diri lebih jauh. Pada saat ini, wajah mereka berdua berwarna hijau, karena bidang bertingkat berwarna merah cerah, dan tomat yang ditanam di satu tempat tumbuh dengan kuat, masing-masing tanaman digantung dengan beberapa buah, merah cerah dan berbunga. Benar saja, setelah mereka mendarat, hal-hal buruk terjadi, petir merah-merah menjalin, dan tomat merah cerah berubah menjadi guntur. Sealer, pamanmu, tidak ada yang mengambil terong. Chu Feng mengutuk. Jika bukan karena petir ungu Sealer, tidak akan seperti ini sekarang mereka belum menyentuh tomat, dan buah-buahan secara otomatis berubah menjadi awan merah, dan guntur meledak. Kali ini, angin Chu sangat menyengsarakan, dan itu sangat menyakitkan. Ketika Anda membuka mulut, asap putih disemprotkan keluar dari mulut, dan ada busur besar. Sedangkan untuk Sealer, itu bahkan lebih buruk lagi. Rasa barbeque keluar, terutama karena dia terlalu banyak terluka sebelumnya, dan sekarang pertahanannya telah menurun tajam. Astaga, bagaimana situasinya? Sapi hitam besar itu tertegun di bawahnya. Bagaimana tiba-tiba guntur muncul di ladang-ladang di atas? Terlebih lagi,
Mereka samar-samar melihat Terong, Mentimun, dan Tomat melompat di guntur, dan pemandangan itu benar-benar aneh. Terong Zijin, Mentimun Cian, Tomat merah. Ini seperti 5 badai Taoisme. Wajah sapi kuning itu berubah. Di mana itu? Chu Feng tidak khawatir tentang kehidupan. Tanya sapi hitam besar. Seperti budidaya 5 elemen petir, itu seperti warisan. Sapi itu menatap ke atas. Setelah pemboman kacau merah anggur merah yang dibentuk oleh Tomat, Chu Feng tidak tahan lagi, apalagi Siler yang terpukul keras. Pada saat ini, di mana mereka masih peduli tentang pembunuhan, mereka mati-matian berusaha melarikan diri dan melompat ke teras keempat. Bagaimana bisa? Baik Chu Feng maupun Siler ingin menikahi ibu itu, terutama setelah melihat apa yang ada di bawahnya. Itu lebih bersahaja dan lebih jelek. Ada labu di tanah. Setiap labu berwarna emas, indah, dan memiliki wastafel besar, yang lebih dari Terong, Mentimun, dan Tomat. Chu Feng benar-benar tidak ingin melawan kali ini. Dia menginjak pedang terbang dan terhuyung-huyung dan terbang lebih tinggi. Di mata Siler, cahaya yang tajam bersinar, ketika tidak turun, ditembak langsung ke telapak tangan bersinar dan menyentuh labu emas. Siler, pamanmu. Teriak Chu Feng, tidak sabar untuk membunuhnya. Canggung. Petir keemasan terjalin, dan angin cu bergoyang-goyang di atas pedang terbang itu, telah direkrut, bukan cahaya oleh guntur, itu semua busur, dan daging terus-menerus merokok. Dia menahan rasa sakit, mengemudikan pedang terbang, melintasi kelompok petir emas, dan mendarat di teras kelima. Chu Feng bersikeras, mungkin ada tempat warisan. Di bawah, lembu itu berteriak, menembus guntur, menjulang. Di bidang bertingkat 5, bumi cerah dan bersinar, dan ada tanaman dan minyak hijau. Jantung Chu Feng bangkit kembali. Dia benar-benar terpesona oleh bayangan psikologis. Benar saja, dengan ledakan, guntur masih meletus. Di bawah tanah, satu demi satu, ubi jalar muncul, dan kecoa itu terbang keluar dan berubah menjadi kilat perak, yang dibom dengan keras di sini. Dia memiliki kulit yang berdaging, rambutnya tegak, banyak tempat terbakar hitam, dan lengkungannya disemprotkan dengan tipis pada setiap inci kulitnya. Jika itu bukan makhluk tingkat raja, tubuh akan menghasilkan energi luar biasa, dan tubuh dari daging dan darah akan dipecah dan berubah menjadi abu. Sayang sekali. Daerah ini terjalin dengan perak, ubi jalar adalah horizontal dan vertikal, ubi jalar terbang, dan angin cu goreng tidak memiliki temperamen. Dia hanya ingin mengutuk sekarang. Apa ini? Bahkan Terong, Tomat, dan ubi semua baik-baik saja. Berantakan, sekuat dia tidak tahan. Jika Anda hidup, suatu hari Anda akan berbicara tentang pengalaman orang-orang hari ini, saya khawatir mereka akan menjadi lelucon, dan mereka hampir akan dibunuh oleh ubi jalar. Chu Feng menahan rasa sakit, sekali lagi membawa dirinya dengan energi spiritual, terhuyung-huyung dari tanah, ingin meninggalkan teras kelima. Di kota ini, ubi jalar melonjak, dan menabraknya, memukulnya, penderitaan seperti ini sulit dibayangkan, dia merasa sedang dimasak. Dia jelas mencium bau daging, ini bukan Siler, tapi sekarang dia membagikan sendiri. Dia pernah goyah keyakinannya, apakah karena dia sering membuat makhluk raja dan sekarang pembalasan. Hai. Akhirnya, dia membebaskan diri dari teras kelima dan mendarat di gunung di atas. Dia membanting di sini dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Lolos. Chu Feng penuh sukacita, berbaring di tanah, tidak ingin bergerak, dia menghirup udara segar, hampir serakah. Pada saat ini, aroma ringan bumi dan rumput tidak memasuki hidung, dan dia merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Chu Feng mengoperasikan metode pernapasan untuk pertama kalinya, dan tubuhnya menjerit dan terus berdering, karena busur masih ada di sana, dan itu tidak dilepaskan, dan itu hancur di tubuhnya. Banyak tempat mati rasa dan hampir matang. Untungnya, metode pernapasan memiliki efek ajaib pada cedera, dengan cepat mengekang, melemahkan rasa sakit, dan energi dalam tubuh mulai memperbaiki luka. Setelah beberapa saat, dia duduk dan memandangi teras-teras di bawah, alisnya sangat dalam, di mana terong emas ungu, mentimun hijau, tomat merah, labu emas, ubi jalar keperakan melompat, dan kilat padat. Dia telah melihat bahwa itu adalah tanaman langka dan aneh, tanaman itu nyata, tetapi buahnya adalah guntur. Dia benar-benar ingin bersumpah, kekuatan kuno terlalu buruk, dan fatal menggunakan buah-buahan dan sayuran untuk melemparkan keturunan. Tanamannya sangat istimewa, bisa mengumpulkan petir, membentuk buah petir, dan menggantung pada tanaman, kekuatannya luar biasa. Dia memperkirakan bahwa ini bukan kekuatan terkuat. Ketika dunia pulih, diperkirakan bahwa tanaman ini akan menjadi lebih menakjubkan, membentuk 5 ladang guntur. Warisan. Chu Feng mendengar suara lembu, dan juga melihat monumen batu di daerah aman ini, dan ada tips serupa. Punya guntur. Ada teks di tablet batu, memberitahu generasi mendatang bahwa hanya dengan menerima guntur dan tidak mati, Anda bisa mendapatkan kaisar surgawi.
Setan-setan suci surgawi kuno, seringkali dengan penindasan guntur, apakah ini yang disebut sihir jatuh? Dia mengerutkan kening dan menatap teks di balik loh batu, dan dia harus berada di bidang bertingkat, dan dia menyadari kekuatan guntur untuk mendapatkan warisan. Hanya melarikan diri, tetapi juga akan mati. Chu Fengpan duduk di sini, memulihkan lukanya dengan bernafas, sambil melihat ke bawah, mencari Siler, yang paling penting adalah menyingkirkan orang tua ini. Pihak lain tidak muncul, apakah itu dibunuh oleh Thunder? Tidak melihat tubuh Siler, dia selalu tidak yakin, ini adalah karakter yang licik, tidak begitu mudah untuk dibunuh. Orang gila ini tidak akan tahu rahasianya, dalam pencerahan iblis. Chu Feng terkejut. Dengan keras, dia tidak bisa duduk diam, membawa dirinya dengan energi spiritualnya, terbang ke udara, melihat ke bawah, dan melihat anomali. Di ladang bertingkat dengan labu emas, sinar cahaya terbentuk, dan Siler duduk di sana, tak bergerak, dan dengan cepat berubah menjadi sekelompok arang, tetapi tidak mati. Pada titik ini, Lei Guang tidak lagi memarahinya, tetapi berubah menjadi tirai tipis dan membungkusnya. Apakah monster tua ini ingin melawan langit? Chu Feng terkejut, dan kemudian muncul ketegangan, jika Siler tidak mati, akan menjadi masalah besar untuk mendapatkan sihir iblis di sini. Dengan bang, dia menukik ke bawah dan bergemuruh lagi. Dia tiba di ladang tempat Siler berada dan menggunakan pedang terbang untuk bergerak maju. Kapan? Tirai cahaya itu sekeras logam, dan pedang terbang itu menabrak Mars, tanpa membelah. Pada saat yang sama, Chu Feng memperhatikan keadaan Siler. Dia kehilangan tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kirinya diletakkan di atas jongkok labu, seolah-olah dia diam-diam memahami sesuatu. Meskipun wajahnya hitam, dia sangat puas. Chu Feng mencoba beberapa kali dan terus membombardir. Dia tidak bisa memecahkan tirai cahaya. Dia menghantam keluar dari sini dan menanggung rasa sakit yang hebat karena dibombardir oleh guntur. Dia datang ke teras pertama dan dia duduk dan mencoba memahami. Ini adalah siksaan, tubuhnya sangat menyakitkan, terjerat dalam guntur ungu, hampir bisa menembus daging. Dia tidak tahu bagaimana Siler melakukannya, mungkin itu kecelakaan, mungkin itu benar-benar buruk, orang yang cerdas itu luar biasa, dan Chu Feng memiliki rasa urgensi. Dia memegang tongkat di tangan kirinya, dan tulang-tulang di tubuhnya berderit seolah-olah dia telah marah oleh Thunder, tetapi itu benar-benar memiliki efek. Karena, setelah mematahkan belenggu keempat, tangan kirinya dapat menghasilkan kilat, dan sekarang ia memiliki efek katalitik yang luar biasa ketika tercerahkan di sini. Garis riak muncul, mekar dari batang-batang, dan dibentuk di telapak tangannya. Ini adalah sihir jatuh. Chu Feng kagum. Legenda mengatakan bahwa Tianxi kuno suka menggunakan fuksi ketika dia menjinakkan iblis itu, dan setelah melemparnya, dia merekrut guntur dan seterusnya. Apakah ini simbol? Chu Feng ragu. Namun, jelas tidak sama dengan rumor, ia tidak perlu menggambar simbol sendiri, garis-garis ini muncul di telapak tangan kirinya, terkondensasi menjadi tanda. Boom! Ketika dia mengangkat tangannya, telapak tangannya langsung menabrak guntur, dan membanting ke kejauhan, dan bumi dan batu runtuh. Dia terkejut menemukan bahwa ketika dia tidak tahu kapan harus memulai, lampu listrik di bidang ini tidak menyerangnya dan menjadi lunak. Sangat mudah. Chu Feng terlihat berbeda. Dia memegang terong, menangkap garis-garis halus, dan kemudian mencoba membangunnya, yang muncul di telapak tangannya, tetapi dia tidak tahu prinsipnya. Inilah yang disebut pencerahan. Dia benar-benar ragu. Namun, terlepas dari ini, Chu Feng sekali lagi menangkap jenis belalang lain, dan mengeksplorasi apakah itu mengandung garis yang berbeda. Akibatnya, ia menemukan bahwa semua kecoa di ladang itu sama, semua pola yang sama, jelas mengambang di telapak tangan kirinya. Dengan keras, Chu Feng melompat ke teras kedua, dan tak lama kemudian ia mendapatkan jenis biji-bijian lain dari mentimun, yang membuat tanda telapak tangan kiri lebih rumit. Ini terlalu cepat. Bahkan, jika lembu itu ada di sini, ia secara alami dapat membingungkannya, ia dapat mengerti dengan begitu cepat, semua karena ia memperoleh kemampuan untuk mematikan petir ketika ia mematahkan belenggu keempat. Selanjutnya, semuanya ternyata mulus, dia berturut-turut mendapatkan garis dan membentuk petir aneh di tangan kiri. Jika dia tidak menggunakannya, tidak ada apa-apa di sana, setelah dia mencoba menghasilkan listrik, simbol akan terkikis dan muncul. Biarkan kapasitas kontrol kekuatanku meningkat beberapa kali. Chu Feng terkejut. Sekarang, setelah tangan kirinya memadatkan guntur, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya berlipat ganda. Jika itu adalah makhluk tingkat raja umum, sangat mungkin ia akan membunuh. Ini awal, kekuatan petir akan berlipat ganda, itu benar-benar abnormal. Getaran jantung Chu Feng, sihir drop Tianxi benar-benar luar biasa. Di zaman kuno, alien paling takut pada guntur, dan metode ini tidak terlalu banyak untuk iblis. Di kejauhan, Siler sangat marah,
karena dia baru saja menyadari guntur lapangan di mana labu ditanam, dan semua lampu listrik menghilang, yang membuatnya menyesal dan terkejut. Sekarang, 4 ladang lainnya telah kembali tenang dan tidak ada guntur. Kamu telah mendapatkan warisan yang lengkap. Dia sangat tidak mau menatap Chu Feng. Pergilah ke neraka, teriak Chu Feng, meskipun tubuhnya hitam, ada banyak bekas luka, tetapi jauh lebih kuat dari Sealer, dan pihak lain sudah setengah dimutilasi. Boom! Telapak tangan kirinya bersinar, simbol petir muncul, dan seberkas cahaya memacu terbang dan membanting ke arah Sealer, yang jauh lebih cepat daripada pedang terbang. Sealer sangat marah, dan dia mengerti bahwa pihak lain telah sepenuhnya memenangkan Dragon and Tiger Mountain, yang benar-benar buruk baginya. Karena, ia menduga apa yang disebut sihir jatuh adalah ujian, hanya tingkat Wutong, untuk mendapatkan rahasia ini, adalah mungkin untuk menduduki naga dan gunung macan. Boom! Serangan balik Sealer, tentu saja tidak mungkin untuk duduk diam, bahkan jika dia terluka parah, dia ingin berjuang keras. Ketika mereka mulai, tempat itu runtuh, 5 teras runtuh secara tak dapat dijelaskan, dan semua tanaman layu. Bang! Bumi dan batu runtuh, dan sebuah lubang besar muncul di daerah ini, mengungkapkan banyak senjata dan tulang yang patah, semuanya kuno. Chu Feng terkejut. Ada banyak tulang heterogen di bawah 5 teras ini. Tubuhnya besar. Menurut orang dahulu, secara alami itu adalah monster. Bagaimana mungkin? Sealer melihat sisa-sisa manusia, matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh kejutan, karena dia melihat beberapa hipertiroidisme barat. Itu adalah Guang Minga, yang dimiliki oleh ksatria tahta suci, dan sekarang telah rusak. Berapa tahun yang lalu orang dahulu? Sealer terdiam dan tidak bisa bicara. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tengkorak, dan masih memancarkan cahaya redup, yang jelas jauh di belakang kematian kesatria yang perkasa itu. Tiba-tiba, dia adalah murid besar dan hampir gemetar. Karena baju besi yang rusak dari ksatria yang tak tertandingi ini adalah produk dari tahta suci di zaman suci, sesuatu yang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika orang-orang kudus ada, apakah tahta suci telah dipungut? Ini merongrong kesadarannya, karena Sealer tidak tahu tentang hal lama ini. Mati. Chu Feng sekali lagi membunuh dan mengguntur-guntur. Sealer tidak berani menghancurkan bagian depan. Dia merasa jika dia benar-benar ingin dipukul, dia mungkin akan mati. Dia dalam kondisi yang buruk saat ini. Dia bergegas ke sisa-sisa ksatria perkasa, di mana dia memiliki gagang dengan pisau panjang 3 inci yang memancarkan perak. Dia curiga bahwa ini adalah senjata agung kuno yang rusak. Dia memutuskan untuk berjudi, dan pertempuran dengan Chu Feng pasti akan mati, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri karena kondisinya sangat buruk. Dan jika pegangan pedang adalah senjata legendaris dari supremasi, itu mungkin bisa membalikkan pertempuran. Sealer sangat cepat, meraih gagangnya dan berbalik menghadap angin, dan dia kesulitan. Boom! Dia terkena thunder, dan dengan keras, tubuh bagian bawahnya meledak. Hai! Pada saat yang sama, pedang terbang Chu Feng juga dikorbankan, dan kepalanya hancur, di mana darah mengalir. Darah memercik, kepala Sealer terpisah dari tubuh, dan rasa sakit menghantamnya, membuatnya marah dan menyalahkan, dan banyak lagi yang bingung. Sejenak, Sealer ingin mengutuk, tetapi apa yang diduga perangkat suci itu sebenarnya tidak valid. Lubang. Pada saat terakhir ini, selain rasa sakit, dia ingin bersumpah, mengapa ini? Gagang pedang di tangan benar-benar luar biasa. Meskipun bilah yang tersisa kurang dari 3 inci, itu harus menjadi kekuatan legendaris. Sebagai ksatria terakhir tahta suci, dia tahu betapa mengerikan senjata-senjata dalam mitologi, terutama benda-benda suci lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang ditakdirkan untuk menghancurkan bumi. Belum lagi Anda bisa membakar laut dan merebus laut, tetapi itu sudah cukup untuk memotong raja. Pada akhir hari, dia berteriak, tentu saja, ini bukan dari mulut, karena kepalanya sudah keluar dari tubuh, terbang dengan sepotong darah besar, ini adalah semangat melolong. Chu Feng juga sangat terkejut. Menurut pendapatnya, serangan balasan terakhir Sealer yang terakhir harusnya sangat mematikan, dan dia tidak berharap dia menjadi belati untuk berhasil. Bagaimana dengan gagangnya? Dia curiga, karena Sealer masih menatap gagang pada saat terakhir, berpikir bahwa itu bisa diserahkan olehnya. Tiba-tiba, murid Chu Feng berkontraksi. Dia menyadari bahwa dia tidak benar. Cahaya dari gagang berubah, dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Cahaya perak berdenyut dan menyembur keluar seperti nyala api. Dia bergegas menggunakan semua kekuatan dan pergi keluar. Kengerian itu terjadi, dan gagang rampingnya begitu mempesona seperti langit, cahaya, sehingga orang-orang hampir tidak bisa membuka mata mereka, ditemani oleh roh Sealer, dan pemandangannya sedikit menakutkan. Boom! Chu Feng tangan kirinya bersinar,
simbol kilat mengembun, dan guntur paling kuat meledak, langsung mengenai gagang dan menutupi tubuh Sealer. Selain itu, pedang terbangnya juga dikorbankan, dan dia maju, seperti naga merah, berputar-putar di bawah sinar cahaya. Pada saat yang sama, dia mundur, pergi dari sini, dan telah melepas Vajra, siap untuk membuang. Guntur pecah, pemandangannya mengerikan, guntur yang berkobar-kobar, yang menghancurkan bumi, memenuhi tempat di sini, bertemu dengan gagang, seperti longsoran salju, seperti tsunami. Sementara itu, waktu semakin menguat, dan tahun-tahun terbalik, ada pemandangan yang mengerikan. Apakah itu ksatria Dewa Tahta Suci? Sebuah tim pria dan wanita, mengenakan baju besi yang cerah, gaya lama, satu persatu yang kuat, datang ke Longhusan, tidak tahu mengapa, mereka harus menangkap di sini. Pada akhirnya, beberapa tembakan Tao, dengan pasukan ekspedisi timur 1000 atau 2 tahun yang lalu, sayangnya, pemandangannya tidak jelas, beberapa hal tidak dapat dilihat, dan akhirnya biarkan di sini terbalik. Chu Feng segera mengerti bahwa di zaman kuno yang jauh, ada pasukan ekspedisi timur yang datang ke Naga dan Gunung Macan untuk menaklukkan, tetapi gagal. Ini benar-benar tak terbayangkan, umur berapa itu? Tidak ada yang diturunkan, ini adalah kebenaran tersembunyi. Naga dan Gunung Macan adalah aula leluhur Tao, dan juga dikenal sebagai Daodu. Ibu kota Taoisme, tempat ini secara alami sangat besar, tahta suci telah ditaklukkan, itu benar-benar menarik, saya benar-benar ingin mengetahui kebenaran dari periode itu. Tentara ekspedisi timur dihancurkan dan semua mati di sini. Adegan-adegan itu melintas dan akhirnya menghilang, gagangnya hanya pembawa, merekam beberapa hal lama di masa lalu. Boom! Ledakan besar itu mengerikan. Kekuatan guntur dari telapak tangan Chu Feng terlalu besar. Ini adalah naga dan iblis dari naga dan gunung macan. Ini juga waktu lain setelah berlalunya Tao dan tahta suci. Kapan? Ketika kilat terjalin, pedang terbang itu runtuh, yang membuat Chu Feng takut. Pedang merahnya yang cerah seperti matahari terbenam selalu tak terkalahkan. Sekarang dia tidak bisa membantu tetapi memiliki gagang yang patah. Misalnya, matahari bersinar, dan gagangnya tidak jelas, sangat ganas, seperti binatang suci berjongkok yang pulih. Chu Feng tidak ragu-ragu, menggunakan semua kekuatannya, langsung mengeluarkan Vajra, menyuntikkan semua energi misterius di tubuhnya, dan membuat kekuatannya mencapai ujungnya. Hai! Seperti bintang besar di luar lapangan yang terbang menabrak bumi, ini adalah perasaan longsor, tabrakan yang tajam. Vajra menabrak tangkai dengan gagang, dan kemuliaan tidak terbatas. Menutupi tanah, tidak ada yang bisa dilihat, disertai dengan suara mengerikan seperti tsunami. Selain itu, ada juga himne barat, suasana sakral, pancaran cahaya. Chu Feng mundur dan mundur dengan kecepatan sangat cepat. Dia takut akan kecelakaan, karena bisa ditebak dari adegan pendek yang baru saja dia lihat. Pangkalnya sangat besar dan merupakan senjata mitologis di barat. Akhirnya, cahaya menghilang dan pemandangan di daerah ini terlihat jelas. Bagaimana dengan gagangnya? Chu Feng luar biasa, itu hilang. Liontin King Kong masih berwarna putih, tidak terbang jauh, jatuh di lubang besar ini. Chu Feng menggunakan energi roh, dan membantingnya dan memegangnya di tangannya. Setelah pengamatan hati-hati, itu tidak rusak, dan tidak ada jejak di atasnya. Ini membuatnya bernapas lega, tahu bahwa itu mungkin senjata dalam mitologi dan legenda, dan asal-usulnya menakutkan. Dia sekarang percaya pada kata-kata lembu, dan sangat jahat dalam hal ini. Sekarang Calo telah mengubah mulutnya, rasanya bahan King Kong terlalu misterius, tidak benar untuk mengatakan bahwa itu sangat boros, tidak mudah untuk menilai sekarang. Sealer, kamu tidak cukup untuk mati. Chu Feng memandang darah di tanah, dan tidak puas. Pada saat terakhir, tubuh Sealer yang rusak, termasuk kepala yang jatuh, meledak, menyebabkan strip itu menjadi reruntuhan. Apakah ini akan menjadi rumah pencelupan? Sapi-sapi hitam besar akhirnya tiba, satu persatu, merasakan sesak dada, depresi, dan ledakan jiwa. Mereka sangat tidak nyaman. Longhusan dilahirkan untuk menekan heterogen, dan sekuat harimau Siberia dan Raja Phoenix yang tidak mati. Saya tidak sabar untuk segera pergi dari sini. Jika mereka tidak mengejar Sealer dan memetik buah suci dari atas, mereka benar-benar tidak ingin menginjakan kaki di sini. Sealer terbunuh olehmu. Harimau Siberia tampak canggung dan terlihat lucu. Dia mengenakan punggung besar seperti sapi hitam besar, tetapi dia mengenakan busur merah. Aku hampir mati sendiri. Tempat ini sangat jahat, kata Chu Feng. Petir awal membuatnya menderita, sekarang ia masih memiliki rasa daging panggang, ia hitam, dan kulitnya berdaging dan lukanya sangat serius. Chu Fengxin ragu-ragu dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan gagangnya, hal itu tidak tahu kemana harus terbang dengan King Kong. Sealer akhirnya terbunuh, dan dia bisa bernapas lega. Macan Timur Laut tertawa, kalau tidak dia marah dan selalu khawatir akan dibunuh oleh Sealer.
Undead Feng Wang menghela nafas dan akhirnya membalas dendam, tetapi ingatannya sulit dipulihkan, dan hatinya kagum. Lihat, apa ini? Chu Feng meminta mereka untuk mengamati lubang besar. Ada banyak tulang iblis besar di sini, dan ada banyak rangka dan pelindung dari tahta suci kuno. Bahkan Chu Feng terkejut mengetahui bahwa masih ada beberapa kerangka naga barat di lubang besar ini. Bagaimana bisa mengerikan dalam perang tahun ini, bahkan naga datang untuk bertarung. Daodu, ibu kota Taoisme, pernah memiliki ksatria dewa barat untuk dipungut, dan para prajurit datang di bawah kota. Kenapa mereka datang? Ketika saya mendengar Chu Feng memperkenalkan masa lalu dan berbicara tentang gambar-gambar yang saya lihat, lembu, harimau timur laut dan orang-orang lain semua ragu dan berspekulasi. Mereka mencari di sini, ada banyak senjata patah di lubang besar ini, mereka harus memiliki kekuatan yang mengerikan di masa lalu, tetapi mereka sekarang hilang dalam kerohanian dan semuanya cacat. Bagaimanapun, perintah Sealer, yang membuat semua orang bernapas lega. Adapun kebenaran zaman kuno, tidak perlu terburu-buru untuk mengeksplorasi, dan tidak ada dampak besar sekarang. Apakah gunung dan sungai di bawah tanah di Longhusan ini benar-benar mengubur senjata mitos? Chu Feng curiga. Dia memikirkan berita yang diungkapkan oleh Qi Honglin dari Akademi Perakin, ada senjata mengerikan yang membuat para tokoh mitos kuno memuji dan cemburu, dan diduga dikubur di Longhusan. Selanjutnya, mereka membahas apakah mereka ingin menyerang naga dan gunung macan. Meskipun harimau Siberia dan Raja Mayat hidup kuat, mereka ditekan di sini, dan beberapa tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka dan menyebabkan masalah. Cobalah. Mereka sudah datang ke sini, mereka tidak mau berbalik. Namun, berjalan jauh, belum mencapai setengah jalan ke atas gunung, kulit sapi kuning telah berubah, ia merasakan fluktuasi geomagnetik, tanah ini memiliki energi medan yang aneh. Medan perang dan medan adalah hal-hal yang sama, sangat mengerikan. Menurut tempat ajaib di medan, kamu bisa membunuh yang kuat. Sapi kuning itu sakit kepala. Di negeri ini, ada energi medan misterius, yang merupakan nama yang bisa dipahami Chu Feng. Lapangan di sini luar biasa, tidak baik. Sapi itu sangat serius. Benar saja, mereka membayar harga untuk ini, harimau Siberia menderita kerusakan parah, dan Phoenix mayat hidup batuk darah. Karena, di celah karang di sisi gunung, matahari menyulut, dan harimau Siberia yang terbakar menjerit-jerit berulang-ulang, jika itu tidak dilindungi, dia memperkirakan bahwa dia akan kehilangan setengah dari hidupnya. Raja Phoenix Undead sendiri adalah penguasa api, dan dia merasa bahwa dia dapat berjongkok di masa lalu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia diserang oleh guntur traksi geomagnetik, dan seluruh orang itu terbang dan hampir pecah. Dua pecundang kuat yang mematahkan 6 belenggu itu terluka, mereka hanya bisa berhenti dan turun gunung. Mereka menghela nafas, tempat ini terlalu sulit untuk naik, itu bukan rumah leluhur Tao, sebuah kota, sebuah kompleks bawah tanah, anomali geomagnetik, horor lapangan. Sealer sudah mati. Di bawah gunung, Xiong Kun dan yang lainnya berseru, shock abnormal. Chu Feng, Huang Niu dan yang lainnya kecewa. Mereka belum berhasil mendaki gunung. Mereka semua menyesal, tetapi orang-orang di pegunungan ini mood lain. Bai Hu dan Lu Xiyun terkagum-kagum, dan seorang guru yang tiada taranya yang begitu kuat di Sealer begitu berjuang di tangan Chu Feng. Lin Nui juga datang untuk membantu balutan angin Chu, menangani cedera, dia tidak bisa tenang, Sealer benar-benar meninggal di sini. Tidak jauh dari sana, Yaman putus asa dan benar-benar putus asa. Sekarang Sealer sudah mati, yang bisa menyelamatkannya kecuali dewa di belakangnya datang. Tapi sejauh yang dia tahu, dewa masih belum bisa datang, dan tidak berani bertindak gegabah, butuh waktu. Ada Tuhan di belakangmu. Ceritakan semua yang kamu tahu. Secara pribadi Huang Niu diinterogasi, sangat prihatin, karena juga berasal dari luar domain, ingin tahu dari dunia mana orang itu berasal. Yaman sudah pingsan. Dia tahu segalanya dan memberitahu mereka semua yang dia tahu. Sayangnya, dia hanya bidak, manusia di dunia ini, tetapi dia tidak tahu banyak tentang melayani dewa. Hai. Pada akhirnya, sapi hitam besar memberinya kegembiraan, melambaikan pisau panjang di tangannya, dan jatuh dari kepalanya. 2 hari kemudian, Lin Nui pergi dan berteriak oleh para dewa. Pada hari ketiga, Raja Feng yang tidak berkuasa mengundurkan diri, dia ingin mengubah barat, untuk menemukan ingatannya sendiri, dan sekarang kebencian besar dilaporkan, dia tidak ingin tinggal. Dia juga mencoba memanjat Dragon dan Tiger Mountain, dia menderita beberapa luka dan gagal, tidak ada artinya melanjutkan. 5 hari kemudian, harimau Siberia sekali lagi dipukul dengan keras selama pendakian gunung, orang yang dilanda kehidupan ini sedikit meningkatkan cedera, berlari lurus, memesan tiket ke barat, dan bersiap untuk mengambil belenggu untuk menemukan lama-lama untuk mengaku bersalah. Saudara-saudara pergi, ikuti pasukan besar Gunung Kunlun dan pergi ke Himalaya untuk menjelajahi guntur kuno guntur, jangan sia-siakan di sini.
Inilah yang ditinggalkan dan dikatakan oleh Northeast Tigers, dan Chu Feng dan kedua sapi itu pergi ke barat bersamanya. Selama periode ini, peramal, telinga melawan angin, daun lembut, dan Chen Loyan juga datang, tetapi setelah melihat seram dan ngeri di naga dan gunung macan, mereka menghela nafas dan akhirnya pergi bersama Xiong Kun, Bai Huxiong dan lainnya. Hanya Chu Feng, Huang Niu, dan Big Black Cow yang tersisa di sini. Mereka siap untuk mengobservasinya lagi, dan mereka tidak bisa melakukannya. Selama periode itu, Chu Feng melewati simbol kilat kedua sapi, membiarkan mereka berdua menerangi dan merenungkan, untuk melihat apakah mereka bisa memanjat gunung. Apakah itu kunci tertentu? Dengan kata lain, saat ini, berita yang luar biasa menyebar, tidak menimbulkan gelombang kecil. Beberapa orang mengatakan bahwa Chu Feng memiliki metode pernapasan misterius, yang dikenal sebagai tiada banding. Hal ini menyebabkan kengerian dan kemampuannya untuk bersaing dengan Tuan. Meskipun baru mulai diedarkan, ketika Chu Feng mempelajarinya, penampilan itu langsung serius. Dia merasa seseorang akan melakukan sesuatu yang besar. Hukum pernafasan, berani memahkotai kata tak tertandingi, berarti luar biasa dan tak tertandingi, dan ini juga menetapkan target, memprovokasi saraf yang kuat, setelah pihak-pihak merah, menjaga kecelakaan. Secara khusus, Chu Feng datang jauh-jauh, dengan lemah menyerang, membunuh Raja Serigala, meletakkan Panshan, dan melintasi barat, bertempur di kaki Gunung Kunlun. Dia mulai dari orang biasa, lintasan pertumbuhan ini sangat mengejutkan, dan kecepatan kenaikannya terlalu cepat, aku tidak ingin orang terlalu banyak berpikir. Siapa siaran ini? Meditasi Chu Feng, satu demi satu wajah muncul, dan kemudian memudar, sulit untuk memahami petunjuk itu. Karena banyak orang mungkin, hal ini tidak memerlukan bukti, pikirkan saja, Anda dapat mendorongnya ke puncak dari puncak, sehingga musuh. Ini mungkin musuh barat, atau mungkin kebalikan dari timur, dan bahkan mungkin lembaga keuangan besar sedang tabu bahwa dia naik terlalu cepat. Terakhir kali, di Yuangu Club di Suncheon, Bai Long, pembangkit tenaga listrik laut, berspekulasi bahwa ia memiliki metode pernapasan khusus dan ingin mengambilnya. Pada saat itu, Mutian, Qi, dan Jiang Luo hadir. Apakah mereka atau kekuatan di belakang mereka terinspirasi? Di mata Chu Feng, para dewa luar biasa, tidak peduli siapa mereka benar-benar ingin merencanakan untuknya, mereka harus membayar harganya. Secara umum, kenaikannya terlalu cepat, dan dia sedang menatap. Setelah panah dingin seperti itu ditembak, Chu Feng masih tenang, dan tidak ada yang mengerikan. Teriak sapi hitam besar itu, bajingan ini benar-benar jahat. Jika Anda tidak perlu menggunakan kekuatan angin, Anda akan menjadi musuh angin Chu. Mungkin Anda memiliki blues on, Anda akan lari mencari nafas. Sapi itu mengangguk dan khawatir. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa buruknya metode pernapasan ini. Jika Anda benar-benar ingin membocorkannya, maka orang-orang di luar domain akan menjadi gila, dan orang-orang kuat lainnya di dunia akan berlari untuk itu. Untungnya, tidak ada yang tahu nama metode pernapasan ini sekarang. Saya tidak tahu apa itu. Sekarang hanya beberapa orang yang bermusuhan memandu angin. Ayo kita lakukan, kita juga menyebarkan berita dan mengaduk air. Kata Chu Feng. Setelah kedua sapi itu belajar secara lincin, mata mereka aneh, tetapi mereka mengangguk dengan suara bulat dan menganggap itu layak. Meskipun agak rusak, tetapi mencari beberapa punggung, berbagi kerusakan juga tepat, haha. Sapi hitam besar tertawa. Segera setelah itu, sebuah berita luar biasa menyebar. Mutian, penguasa tersembunyi para dewa, pernah secara tidak sengaja mendapatkan metode pernapasan, yang diduga milik warisan peri kuno. Guang Chengxi, yang dicatat dalam beberapa buku kuno, adalah salah satu yang paling abadi di Tiongkok kuno. Ketika berita itu keluar, itu menyebabkan banyak gelombang, dan tak lama kemudian seseorang digugat dan merusak banyak materi. Mutian, meskipun masih sangat muda, tetapi hancur, ia menjadi orang asing 21 tahun yang lalu, kekuatannya tidak dapat diprediksi, tetapi ia selalu rendah hati. Kemudian, para alien menunjukkan dan mengatakan bahwa mereka dapat bersaksi bahwa Mutian memang mencapai evolusi super di masa kecilnya dan mahir dalam berbagai metode wushu kuno. Beberapa berita ini dipastikan cukup, menyebabkan sensasi. Warisan Guang Chengxi. Ini luar biasa, memicu debat panas masyarakat. Beberapa orang di Mujia tidak terlalu tampan. Berita seperti ini memecah mereka sampai ke puncak angin, bahkan jika mereka menjelaskan bahwa itu tidak berguna. Kemudian, dikatakan bahwa Prakin Academy disebut Jingjing Pavilion, ada banyak klasik di Chaebol ini, yang berisi metode pernapasan yang mengejutkan. Tidak, Akademi Prakin begitu kuat. Tentu saja, kamu tidak tahu, lembaga penelitian Qianqin telah menggali makam yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menggali lusinan ratusan kaisar kuno. Mereka telah melampaui imajinasimu. Ada metode pernapasan alami. Ya, saya ingat.
Bukankah itu telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya? Akademi Prakin juga pergi untuk menggali makam kacang pinus merah dan gigi jahe. Dikabarkan bahwa mereka semua abadi-abadi. Desas-desus ini telah menyebabkan banyak orang kagum, dan banyak orang sangat merindukannya. Apa ini? Akademi Prakin juga telah pergi ke dasar laut untuk mencoba menggali sisa-sisa istana naga dalam mitos dan legenda. Beberapa orang mengatakan ini, dan banyak orang yang mendengarkannya, terpesona dan tak tertandingi. Di Akademi Prakin, beberapa tokoh penting bermartabat, desas-desus semacam itu terlalu penuh kebencian, yang setara dengan membawa mereka ke api. Masalahnya belum berakhir, dan Gen Bodi telah ditarik ke bawah. Gen Bodi memiliki nafas Sakyamuni. Rumor ini keluar dan mengejutkan dunia. Semua orang tahu bahwa Chaebol besar ini memiliki keturunan Sakyamuni, dan diduga bahwa ia telah diturunkan ke Sakyamuni. Ketika rumor yang sesuai muncul, orang-orang segera percaya. Siapa yang melakukan ini? Garis hitam itu muncul di wajah indah Jiang Luoshan, dan mereka benar-benar menerima tipuan itu. Pada titik ini, berbagai diskusi tentang metode pernapasan telah menjadi yang terdepan, memicu antusiasme orang, dan menebak apakah raja bernafas. Air diaduk, Chu Feng meletakkan komunikator, dan secara resmi menutup pekerjaan. Ia menarik ketiganya ke dalam air, dan berbagi cedera. Chu Feng sebelumnya khawatir bahwa seseorang akan memimpin opini publik dan menggunakan massa untuk menindasnya dan membiarkannya mengungkapkan metode pernapasannya. Yang sekarang cemburu, biarkan kuda itu datang, ingin pergi bertelanjang dada, dan menemani Anda sampai akhir. Sealer dibunuh oleh Chu Feng. Ketika berita itu keluar, itu menyebabkan gelombang yang mengerikan, dan tiba-tiba mengejutkan di mana-mana, dan sekali lagi membiarkan mata orang-orang fokus pada Chu Feng. Setelah Sealer terbunuh, Chu Feng berjongkok, tidak ingin memberitahu dunia luar, untuk menghindari momok, memengaruhi mereka untuk menyerang Long Husan. Sekarang terungkap bahwa Sealer meninggal dan dibunuh oleh Chu Feng. Ini hanyalah berita eksplosif. Chu Feng bertanya kepada Xiong Kun, Ouyang Qing dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Mereka berulang kali mengatakan bahwa sama sekali tidak ada angin yang bocor dan mereka tidak tahu bagaimana dunia luar mengetahuinya. Ya Tuhan, Tuhan Chu terlalu kuat, sebenarnya membunuh Sealer, tampaknya dia benar-benar memiliki metode pernapasan tiada taraf. Sungguh menakjubkan. Apakah pengaruh metode pernapasan begitu besar? Biarkan iblis setan dapat bersaing untuk hegemoni, dan mereka dapat bersaing dengan kekuatan tak tertandingi yang memecahkan 6 belenggu. Itu mendidih di mana-mana. Wajah Chu Feng gelap, dan jika seseorang menatapnya, dia hanya sedikit menyelesaikannya. Hanya menarik orang lain ke dalam air, dan beberapa orang langsung membuat tamparan seperti itu. Kali ini, dia menjadi fokus, dan dia tidak akan bisa menarik perhatian. Sebelumnya, apakah itu membunuh singa emas atau naga barat, itu mungkin untuk mengatakan masa lalu. Kali ini, dia langsung membantai tuan yang tak ada bandingannya, yang benar-benar menakjubkan. Lu Tong menghubungi Chu Feng untuk pertama kalinya, memberitahunya tentang situasinya, dan kemudian membantunya menyalahkan, dengan mengatakan bahwa membunuh Sealer memiliki perasaan tersembunyi, yang merupakan hasil dari banyak pihak. Namun, berita bahwa Chu Feng membunuh Sealer masih menyebar, membuat dunia barat tertegun dan menyebabkan gelombang besar. Iblis Chu Timur sebenarnya membunuh Sealer. Hei, daftar makanan Dong Zhengjun juga keseluruhannya. Sudah ada bukti, dan dia benar-benar baik. Sekarang, semua jenis berita keluar, semua aura diselimuti bersama, dan mereka semua jatuh pada Chu Feng. Orang-orang membicarakannya di barat atau di timur. Popularitas Chu Feng telah melonjak dan ia telah memenangkan berbagai pujian. Namun, semua yang telah diperbesar, semua jenis rahasia sedang dibuka, dan akhirnya ia dibimbing untuk memiliki metode pernapasan yang tiada taranya. Membunuh, menarik kebencian, menetapkan target. Seri ini turun, membuat Chu Feng terlihat muram. Chu Feng ada di Long Husan, dan seluruh gunung akan diletakkan, menempati istana leluhur Tao. Setelah berita itu keluar, semua pihak terkejut. Oh! Di ruang tamu yang megah, beberapa orang tertawa. Dia masih sangat muda, berpakaian putih, sangat tampan, duduk di sofa, memegang gelas anggur tinggi, gemetar lembut, anggurnya tersebar. Dia dengan tenang dan tenang, mulutnya terkena warna mulutnya, mengatakan, orang yang merilis berita, kekuatannya tentu saja tidak cukup kuat, kalau tidak begitu. Tapi itu sangat menarik, angin Chu akan kewalahan, dan akhirnya mungkin untuk membalikkan kapal. Ada seorang pria muda di hadapannya, tampan dan hampir jahat, sehingga banyak wanita yang mengalahkan diri sendiri. Selain itu, ada mata vertikal pada dahi seseorang, yang tertutup rapat, menambah keindahan yang aneh. Suaranya magnetis dan berkata, apakah kamu ingin berbaur? Yah, saya ragu bahwa dia memiliki metode pernapasan yang buruk pada tubuhnya. Mengapa Anda mendorongnya? Pria kulit putih itu tersenyum dan dia memiliki semacam temperamen yang halus.
Dia menambahkan, dunia pada akhirnya akan berbicara dengan kekuatan, dan sekarang dia tidak akan memindahkannya. Gunakan dia untuk menjelajahi jalan dan biarkan dia menyerang naga dan gunung macan. Seorang pria tampan dengan temperamen iblis, matanya sedikit terbuka, dan ada cahaya suaranya. Dia berkata, Anda tidak harus menjadi lawannya, bahkan jika Anda berlatih 12 bentuk nyata di Sinikuan menjadi 10 bentuk, itu sulit. Blokir pukulannya. Teman-teman Haizu, aku sudah berlatih semua 12 bentuk nyata, dan benar-benar menguasai metode pernapasan tiada taraf yang tersembunyi di dalamnya. Pria kulit putih itu mengoreksi. Dengan cara ini, kerja sama itu menyenangkan, pria bermata tiga bersulang. Aku berharap Chu Feng berada di bawah tekanan dan ingin meningkatkan diriku sesegera mungkin, dan memanfaatkan waktu untuk menyerang Long Husan dan menjelajahi jalan untuk kita. Pria kulit putih itu meneriakkan minuman dan berkata sambil tersenyum. Jika dia pergi langsung, tidak lagi menyerang naga dan gunung macan. Tanya lelaki bermata tiga itu. Kalau begitu tolong selesaikan dia, kata pria kulit putih itu. Kamu tidak akan bersaing dengan dia. Tanya lelaki bermata tiga itu. Pria kulit putih itu menggelengkan kepalanya, mulutnya dengan senyum licik, berkata, saya terlalu malas untuk melakukannya dengannya. Tidak masuk akal untuk memperjuangkannya. Karena Anda memiliki pembunuh besar, Anda dapat langsung membunuhnya, kemudian menyiksanya dan mendapatkan metode pernapasan padanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Feng dan dua sapi mencoba yang terbaik untuk memanjat naga dan gunung macan, tetapi mereka semua gagal dan terluka. Sekarang dunia berlalu, dia memiliki metode pernapasan tiada taraf. Chu Feng merasakan tekanan, ingin meningkatkan dirinya sendiri, selama kekuatannya cukup kuat, apa intrik, tertegun, semua meledak. Selanjutnya, Long Husan telah datang ke lebih dari selusin orang, ada Beastmasters, dan ada beberapa caibol besar, setelah bertemu dengan Chu Feng, mereka ingin bergandengan tangan untuk memenangkan Dragon and Tiger Mountain. Rumor dari dunia luar jelas jahat, dan itu benar-benar bermaksud mendorong saudara-saudara Chu ke puncak. Yakinlah, aku bukan anak berusia 3 tahun, provokasi semacam ini tidak ada artinya. Orang-orang ini juga langsung. Ketika mereka datang, mereka akan menunjukkan mentalitas mereka. Mereka ingin menarik angin Chu dan menyerang gunung bersama, berharap untuk bergabung dengan pasukan untuk meletakkan istana leluhur Tao. Sapi dan banteng hitam besar telah merenungkan rune ajaib pada hari-hari ini, tetapi mereka tidak berpikir ini adalah apa yang disebut kunci gunung. Mereka berpikir bahwa Chu Feng lebih berpikir. Chu Feng dan orang-orang itu bergabung, beberapa kali memanjat, hasilnya masih tidak baik, terbunuh oleh matahari di gunung dan cahaya geomagnetik, tempat ini hampir tidak ada solusi. Lupakan saja, kali ini di sini. Chu Feng berdiskusi dengan dua sapi, dan sekarang mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk memanjat, tempat ini terlalu berbahaya. Ketika Chu Feng memberitahu para Beastmaster dan orang-orang caibol besar, mereka merasa menyesal, tetapi tidak ada cara. Baiklah, apa itu, UFO? Orang-orang terkejut dan melihat sebuah pesawat datang dengan cahaya perak.